C. C. Cek 1. C. C. Cek C. C. Cek 1. C. 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 Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini di kegiatan Lomba Inovasi Kuliner berbahan baku pangan lokal. Jadi kami dari Gita Mahardika, Band SMA Negeri 1 Singaraja akan mengisi kegiatan pada hari ini dengan menyanyi lagu-lagu yang akan kami bawakan pada hari ini. Seperti sedia di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu kemana aku tancapkan diri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti yang tahu lagunya kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Oke, next song. Oke, next song. Oke, next song dari kita Immortal Love Song. Mungkin yang tahu lagunya kita bisa nyanyi bareng ya. Tak pernah ku sangka aku bisa merasakan cinta sejati, dan tak pernah benar-benar mencintai manusia di bumi ini. Hingga apapun akan ku beri untuk kamu, 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 dan takkan pernah aku meminta balasan semua, semua, semua. Semuanya. Tuhan pun tahu jikalau aku mencintai dirimu tak musnah oleh waktu, hingga maut datang menjemputku, ku tetap menunggu kamu di lain waktu. Hingga apapun akan ku beri untuk kamu, kamu, kamu,
kasih. Oke, itu tadi pemanasan kita pagi hari ini. Untuk sekarang saya lanjutkan ke MC dan nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, wow, mana suaranya dan tepuk tangannya nih semuanya? Oh, belum heboh ya. Sekali lagi. Ya. Ini saya merasa terbuli ya, kenapa saya gitu ya. Oke, baik sebelum kita memulai acara ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu adik-adik sekalian nih ya. Ada yang pernah dengar yang namanya Visit Note Bali enggak? Sudah pernah dengar website ini? Ya, oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk mengunjungi website ini ya. Bisa deh kita buka HP-nya dulu ya. Itu alamatnya di visitnotebali.bulelengkap.go.id ya. Boleh. Coba kita lihat dulu apa ya di dalamnya ya. Karena adik-adik juga belum tahu nih isinya apa gitu ya. Sudah? Bisa diakses? Iya, sudah. Kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa, kemungkinan lagi nggak ada kuota gitu ya. Tolong tethering gitu ya sama gurunya ya. Sudah? Oke, ya. Untuk informasi, Visit Note Bali ini itu merupakan media promosi kepariwisataan di Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu. Ya, jadi adik-adik mohon ya yang sudah bisa mengakses ya. Muncul nggak menu-menu di sana? Muncul ya, bisa direview, diklik salah satunya karena satu review, satu email itu nanti berkesempatan diundi dan mendapatkan hadiah yang menarik di tanggal 29 nanti. Ya, satu saja review. Bisa? Sudah bisa diakses? Sudah bisa diakses? Ini adik-adiknya kemungkinan kuotanya lagi nggak ada nih. Lagi biasanya pakainya di rumah pakai apa? WiFi. Kalau di sekolah juga pakai WiFi ya? Iya, aduh benar ya. Bapak ibunya nih ya, Bapak ibu sudah bisa mengakses? Sudah Bapak? Bisa Bapak? Bisa? Oke, sambil jalan ya, sambil jalan nanti kita coba lihat-lihat lagi menu dari Visit Note Bali ini. Tentunya ini sangat-sangat merupakan media yang sangat terbuka untuk Bapak Ibu itu sebagai upaya promosi dari kepariwisataan di Kabupaten Buleleng ini. Baik ya. Oke, kita kembali ke acara. Apa kabar Buleleng? Apa kabar Buleleng? Baik, hanya baik saja. Luar biasa kata yang di depan ya. Kok lemes ya? Sudah dapat snack kan ya? Sudah ya? Sudah boleh kok. Sudah boleh untuk dinikmati. Ya. Jadi kita acaranya santai. Oke, sekali lagi saya tanya. Apa kabar Buleleng? Luar biasa. Ada yang tahu tagline-nya Kabupaten Buleleng enggak tahun 2024? Apa? Buleleng berbangga. Jadi nanti kalau saya tanya apa kabar Buleleng? Jawabannya adalah luar biasa bersama Buleleng berbangga. Jadi tangannya sembari seperti ini ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, saya akan coba. Apa kabar Buleleng? Luar biasa bersama Buleleng berbangga. Oke, beri tepuk tangan ya semuanya. Aduh, saya agak beribet karena lihat kalian ini penuh full ya. Jadi memang ini sepertinya teman-teman yang lain juga masih berada di luar nih ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa bergabung, bisa di areal di belakang ya. Itu bisa digunakan juga. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Tentunya yang saya hormati di sini sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng beserta tim. Terima kasih Bapak.
dan didampingi oleh Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Buleleng bersama juga dengan tim. Dan juga para dewan juri ya, ada 3 nih ya, dari Undiksa, dari ICA dan juga dari Persagi. Benar ya Bapak Ibu juri? Oke, di sini juga hadir para pendamping dan pembina ya dari peserta lomba yang sudah dengan setia nih ya mendampingi peserta dari awal persiapan sampai akhirnya sebentar akan beraksi ya. Oke, baik. Dan juga saya berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari kecamatan nih PKB PLKB ya yang sudah hadir, terima kasih. Kemudian juga adik-adik yang lain sebagai supporter di sini sudah siap menghebohkan Krishna Backstage. Aduh kok lama sekali ya. Sudah siap belum? Siap. Apa kabar Buleleng? Bersama Buleleng berbangga. Oke, baik. Kita lanjut saja ke acara selanjutnya. Ya, baik. Kita lanjut saja ke acara selanjutnya karena sudah mulai kepanasan ya sebagian gitu ya. Nanti yang sebagian itu kering gitu ya. Baik, kita langsung saja beranjak ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dan adik-adik sekalian dimohon untuk berdiri. Para hadirin diharapkan untuk tetap berdiri. Selanjutnya kita akan menundukkan kepala sejenak sebelum acara ini dimulai. Dengan menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan duduk kembali. Baik, sekarang kita sudah masuk ke acara selanjutnya ya. Karena ini adalah acara lomba, tentunya tidak afdol kalau kita tidak mendengarkan arahan nih dari para dewan juri kita yang hadir pada hari ini. Mungkin langsung saja kita perkenalkan atau ada satu perwakilan yang akan maju atau ketiganya Ibu Bapak? Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dewan juri kita. Yang terhormat Bapak Kadis Pariwisata, terima kasih ini sudah diberi kesempatan, juga Bapak Kadis dari KB. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping dan tim dewan juri serta adik-adik yang saya banggakan, luar biasa ya. Hari ini sudah saya tahu sudah dari pagi adik-adik mempersiapkan diri ya. Dari jauh membawa segala macam dan datang ke sini. Hari ini kita akan memulai lomba untuk lomba inovasi kuliner berbahan baku pangan lokal.
Mohon izin Bapak, kami akan menjelaskan teknisnya. Ya. Kami akan menjelaskan teknis di dalam pelaksanaan hari ini. Kita akan mulai nanti sebentar lagi, waktu akan diberikan waktu oleh panitia kurang lebih 1 jam kita akan mulai. Sebelum mulai nanti setiap tim, jadi sesuai dengan arahan ketika technical meeting ada 3 orang, 1 orang cooknya, 2 orang adalah helpernya. Silahkan nanti mempersiapkan diri berdiri di depan standnya masing-masing. Kemudian nanti sebelum mulai memasak, saya harapkan semua bahan bisa dibuka. Jadi saya melihat semua ditutup ya, itu dibuka. Mudah-mudahan bahan yang di sana terkena panas matahari ini saya lihat agak berembun, mudah-mudahan tidak rusak. Segera dibuka semua bahan supaya kami juga bisa lihat nanti apa bahan yang akan digunakan oleh adik-adik. Jadi teknis pertama sebelum mulai masak semua bahan dijajar dan dibuka. Kemudian silahkan langsung memulai untuk mempersiapkan diri, membagi tugas di antara cook dan helpernya. Silahkan, kami akan berkeliling untuk menilai persiapan bahan. Ya. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Jadi 1 jam ini harus sudah siap. Nanti akan diberikan peringatan 10 menit sebelum selesai. Jadi kurang lebih 50 menit. Ya, waktu sudah berjalan 50 menit, akan diberikan waktu 10 menit lagi gitu. Akan kami ingatkan. Kemudian nanti di waktu yang 10 menit ini, 10 menit terakhir, nanti adik-adik harus sudah bisa mendisplay di bagian kiri saya. Displaynya di sana. Display akan masing-masing meja, 1 sekolah atau 1 stand, masing-masing 1 meja. Display yang dipersiapkan oleh sekolah itu atau peserta itu adalah 3 porsi. Ya. Kemudian yang 1 porsi untuk penilaian juri akan dipersiapkan di meja panjang. Ya, yang di meja panjang itu 1 porsi untuk dicicipi atau dinilai oleh tim juri. 3 lainnya adalah di meja masing-masing. Silahkan mempersiapkan untuk display. Kemudian 1 jam itu harus sudah display semuanya. Ya, 1 porsi untuk juri dan 3 porsi pada meja display. Kemudian di dalam 1 jam ini juga stand harus sudah bersih. Jadi saya berharap jangan sampai 1 jam ini stand masih berantakan dan lain sebagainya. Jadi stand itu harus sudah bersih. Silahkan dirapikan sehingga tidak nampak kotor. Ya. Kemudian pelaksanaan silahkan 3 tim ini bisa berdiri di stand melakukan aktivitasnya, sedangkan guru pendamping tidak naik ke atas, jadi tetap ada di bawah. Termasuk juga tim lainnya, supporter dan lain sebagainya. Jadi tidak naik ke atas ruangan ini, ya. Jadi tetap di bawah dan tidak memberikan arahan-arahan untuk guru pendamping. Saya pikir guru pendamping sudah memberikan arahan sekarang sebelum mulai. Setelah mulai sampai dengan selesai, biarkan tim ini melakukan aktivitas atau kegiatannya sehingga bisa menyajikan makanan yang memang layak untuk disajikan. Ya. Penilaian sesuai dengan kriteria yang waktu itu sudah dijelaskan, jadi ada 4 poin besar ya. Sudah ada ya di penjelasan technical meeting sehingga saya tidak menjelaskan lagi. Intinya seperti itu. Dan kebersihan juga itu tetap kami nilai. Jadi tolong kerjasama tim dan kebersihan di dalam stand masing-masing itu juga merupakan satu nilai poin. Ya, mungkin itu saja. Dan juga setelah nanti sampai disajikan di display 1 jam itu, cook harus siap juga mendampingi hidangannya. Ya, nanti kami akan setiap cook akan mempresentasikannya gimana? Hanya menyampaikan apa sih, kenapa saya buat hidangan ini, apa sih keunggulannya, apa sih keistimewaannya.
kami membuat hidangan ini. Keistimewaan dari hidangan kami berbahan ini. Kandungan gizinya begini, boleh silahkan. Apa keistimewaan dari hidangan yang dibuat itu harus disampaikan. Waktunya tidak lama, cukup 3-5 menit maksimal. Ya, jadi nanti cook tolong persiapkan apa yang akan disampaikan mengenai keunggulan atau keunikan atau keistimewaan dari makanan hidangan yang dibuat. Kenapa itu? Karena itu akan dipromosikan nih. Kita adik-adik di sini supaya tahu kenapa makanan ini makanan yang bergizi dan makanan ini diperlukan khususnya bagi para remaja agar bisa menurunkan angka stunting. Karena stunting itu harus dimulai dari persiapannya dari remaja ini supaya nanti khususnya remaja putri ketika memiliki anak tidak mengalami stunting. Oleh sebab itu, kenapa remaja yang dipanggil? Karena remaja memang yang memerlukan makanan-makanan bergizi agar nanti untuk mempunyai keturunan, memiliki anak yang sehat. Intinya seperti itu. Mungkin itu pengarahan dari saya. Terima kasih dari Pak Kadis. Kami kembalikan pada MC. Terima kasih. Terima kasih arahan dari Ibu yang sangat cantik ya. Baik, acara selanjutnya ya, itu acara yang sudah ditunggu-tunggu nih ya. Apa tuh, adik-adik tahu nggak? Acara lomba, ibunya kok lemas. Yakin Bu, benar ya. Acaranya kita beranjak ke acara perlombaan. Tadi saya lihat ketika Dewan Juri menyampaikan arahan itu cukup tegang-tegang nih adik-adiknya. Yang mendampingi supporter juga ikut tegang gitu ya. Bisa nggak ya? Gitu ya. Pasti bisa dong, optimis dong ya. Mana suaranya? Oh, tetap hu ya. Bukan ha, tetap hu gitu ya. Baik, mungkin langsung saja kami persilahkan untuk adik-adik peserta lomba dan juga para Dewan Juri dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Kamennya aja di standby-kan. Gak apa-apa kalau kalian nanti enaknya gimana, ya, gitu ya. Oke. Iya. Baik, kita beri semangat untuk adik-adik kita yang berlomba. Mana suaranya semuanya? Ah, gitu dong dari tadi ya. Padahal ini udah berkurang orangnya, tapi tambah keras malah ya. Oke, adik-adik, biar tidak kosong ya, sebelumnya kami persilahkan nih yang di belakang mungkin maju ke depan. Yuk, ayo jangan di belakang, nggak kelihatan ganteng dan cantiknya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang silahkan memenuhi tempat di deret kedua ya. Ayo, ayo, ayo yang mau maju. Ya, nggak apa-apa Dik, maju aja. Karena sebentar lagi ya, acara kita itu sambil membarengi adik-adik kita yang lagi berlomba ya, kita isi dengan acara talk show. Gak asing ya acara talk show buat kalian ya? Udah biasa ya? Iya. Tema talk show kita pada hari ini itu adalah ini genting. Waduh, ini genting apa ini genteng nih ya? Ini genting katanya ya. Apa nih yang genting? Ya. Apa ya yang genting ya? Ah, pasti banyak pertanyaan nih. Siapa nih yang akan memberikan gitu ya sebentar lagi gitu ya. Nah, adik-adik yang sudah biasa mungkin mengikuti talk show ya, nanti kalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Karena kalau di sini kalian bertanya itu pulangnya tidak tangan kosong.
Pasti ada. Nah, ada buah tangan nih pulang ya, tidak dengan tangan kosong ya. Baik, bangku di depan sudah penuh, yang di belakang tolong maju ke depan ya. Tapi biasanya menghindari yang panas nih ya. Oke, coba adik atau ibu ya, silakan di sebelah sini boleh. Ya, nanti biar teman-teman yang mungkin baru bisa hadir bisa ikut nimbrung ya tuh di bangku belakang. Oke, pada hari ini kita akan menyambut satu moderator kita ya, moderatornya ganteng nih adik-adik ya. Jomblo lagi oh enggak ya? Jomblo enggak ya? Nanti bisa ditanyain, bisa jadi pertanyaan enggak ya gitu kan ya. Jadi moderator kita pada hari ini itu adalah adik Saka, Gede Saka Ari Wibawa. Oke, mana tepuk tangannya? Ada yang sudah kenal? Atau ada yang pernah dekat? Nggak mau cerita ya, nggak akan mau cerita nih ya. Saka ini merupakan mahasiswa di Universitas Uniksa ya, itu di jurusan pariwisata. Dan ya yang nggak kalah hebohnya lagi, Saka ini juga merupakan Duta Genre Inteligensia Putra Kabupaten Buleleng tahun 2023. Nah, siapa nih yang mau nyusul selanjutnya ya? Jangan kalah sama Saka. Baik, oke. Kita langsung saja. Ini dia, Saka. Baik, acara saya serahkan ke adik yang ganteng ini ya. Setuju ya? Setuju. Oke, baik, silakan Saka. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah kepada MC kita. Sangat luar biasa ya. Terima kasih MC sudah memberikan saya kesempatan untuk memandu talk show kita pada hari ini. Tentunya selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Astungkare luar biasa. Ya, ada yang tahu tagline Buleleng? Ada yang masih ingat tagline Buleleng ya? Jika nanti saya bilang, apakah teman-teman semua kalian bisa bilang luar biasa bersama Buleleng berbangga. Nanti tangannya bisa dikepalkan ya. Oke, setuju? Siap? Oke. Apa kabar teman-teman semua? Bersama Buleleng berbangga. Tepuk tangan untuk kita semua. Senang sekali saya Denong pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya talk show dengan tema Ini Genting, implementasi nyata genre cegah stunting. Dan tujuannya itu merupakan penyiapan remaja menuju keluarga yang berkualitas. Nah, hadirin teman-teman, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari narasumber tentunya. Tapi sebelum itu saya izin untuk naik ke atas panggung terlebih dahulu. Baik teman-teman, sesuai dengan janji, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Narasumber kita yang pertama atas nama Bapak Iputu Bambang Andiana. Beliau lahir di Karangasem 7 Mei tahun 1984. Beliau di Dinas P2KB P3A Kabupaten Buleleng yang menjabat sebagai PKB Kecamatan Buleleng. Adapun prestasi atau pengalaman beliau diantaranya yang pertama penyuluh KB dan yang kedua fasilitator TPK. Narasumber kita yang kedua atas nama Komang Adi Suryawan. Kakak ini lahir di Denpasar 9 Agustus 2002 yang dimana kakak ini berasal dari instansi Forum Genre Kabupaten Buleleng dan sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun jabatan dari Kak Komang Adi ini, Kak Komang Adi menjabat sebagai pemenang Duta Genre Kabupaten Buleleng tahun 2024. Adapun prestasi atau pengalaman beliau,
atau Kak Komangadi, yang dimana pertama juara lomba Ugrawakia serangkaian perayaan Hari Raya Saraswati oleh KMHD YBV Uniksa tahun 2023, menjadi juara 2 lomba film pendek edukasi tingkat Provinsi Bali serangkaian International Youth Day oleh Forum Genre Indonesia Provinsi Bali tahun 2023. Dan yang ketiga, Putra Duta Genre Undiksa tahun 2023, dan prestasi beliau yang terakhir yaitu Top 5 News Anchor tingkat umum nasional serangkaian Fination oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Mahasiswa Visi Undiksa tahun 2023. Adapun pengalaman beliau, seperti saya kebetulan di public speaking, menjadi MC, moderator, dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting adalah editing di Canva Specialist. Dan beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua narasumber kita. Kami persilakan kepada kedua narasumber untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa dan juga hebat tentunya. Baik, operator, boleh dibantu mic. Baik, sebelum kita memulai talk show kita hari ini yang bertemakan Ini Genting, kita tanya dulu ya apa kabar dari narasumber kita. Bagaimana kabarnya narasumber? Luar biasa bersama Bu Leleng berbangga. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Ya, tidak satu narasumber, kita adanya 2. Gimana kabarnya Bapak? Sama, luar biasa. Iya, Astung Kare luar biasa semuanya ya. Jadi hadirin sekalian, teman-teman semua, tentunya ada teknis talk show yang dimana pertama narasumber akan menyampaikan informasi, dan yang kedua setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir nantinya akan ada sesi tanya jawab yang akan kami berikan kepada petanya ataupun orang yang sedang bertanya, akan kami berikan reward atau hadiah. Ya. Jadi kami berharap untuk teman-teman semua berpartisipasi dalam talk show kita pada hari ini. Baik, adapun pemaparan singkat dari talk show kita yang dimana dewasa ini fenomena stunting di Indonesia masih menjadi isu yang patut dijadikan perhatian bersama. Stunting mengacu pada kondisi gagal tumbuh kembang anak yang menyebabkan postur tubuh anak lebih pendek dari anak seusianya. Sekalipun fenomena stunting ini menjadi urgensi yang harus dituntaskan, nyatanya angka prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, dan menurut data SSGI 2023, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini 21,6%, yang dimana angka ini menjadi ataupun masih jauh dari target penurunan prevalensi stunting yaitu 14%. Nah, menilik isu tersebut, seluruh lapisan masyarakat wajib berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting, terutama remaja. Remaja perlu mengetahui upaya pencegahan stunting serta pemenuhan gizi agar bisa melahirkan generasi emas yang nantinya terhindar dari stunting. Oleh karena itu, teman-teman semua remaja yang ada di sini mohon mendengarkan dengan baik talk show kita hari ini. Langsung saja kita cicet bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya pertanyaan yang pertama. Nah, kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang anak yang bisa menyebabkan anak memiliki postur tubuh yang pendek dari anak lain seusianya. Apakah hanya bertumbuh pendek saja dampak yang dialami oleh anak stunting atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab dari narasumber. Diawali dari Kak Komangadi ya. Tes, ya. Terima kasih kesempatannya dulu Kak ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik, masih semangat kan ya? Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Kak Saka tadi, yaitu bertanya apakah ciri-ciri orang stunting itu hanyalah bertubuh pendek? Jawabannya tidak ya, karena saya sendiri juga bertubuh pendek, tapi saya tidak stunting. Ciri-ciri lainnya itu bisa kita lihat pada pertumbuhan giginya yang itu juga lambat, kemudian ada fokus dan memori dalam ingatan belajar itu juga kurang,
Dan juga berat badan tubuhnya itu lebih ringan dari anak-anak seusianya. Jadi mungkin yang paling terlihat adalah cirinya itu bertubuh pendek, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang dengan tubuh pendek itu pasti stunting gitu. Karena saya juga termasuk dalam kategori orang pendek, tapi mungkin karena faktor genetik Kak ya, jadi bukan berarti saya stunting gitu. Jadi kita tidak bisa menjudge orang dengan tubuh pendek itu sebagai orang dengan kondisi stunting, seperti itu Kak. Oke, baik, itu jawaban dari Kak Komang Adi. Kalau Bapak gimana? Baik, terima kasih. Kalau persepsi dari saya sendiri kayak gitu, stunting itu dilihat dari kondisi tubuh atau metabolisme juga. Itu berasal dari faktor makanan juga, gizinya kurang, jadi agak keterbelakangan jadinya dia. Bisa juga terjadi karena pas saat kehamilan. Jadi saat kehamilan ibunya hamil itu asupan gizinya itu kurang gitu aja sih menurut saya. Oke, itu ya teman-teman jawaban dari narasumber kita. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, apakah yang menjadi faktor penyebab stunting? Oke, bisa langsung dijawab Kak Komang Adi. Iya, faktor penyebab stunting. Jadi stunting itu kan seperti yang sudah disampaikan oleh kakak tadi, kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kurangnya gizi kronis seperti itu. Betul Jadi sekali. pastinya penyebabnya itu adalah kekurangan gizi yang kronis seperti itu kayak. Jadi kekurangan gizi kronis, kemudian adanya infeksi saluran yang berulang juga menjadi penyebab stunting. Dan juga yang saya lihat adalah karena adanya pernikahan dini. Kenapa pernikahan dini bisa menjadi penyebab stunting? Karena gini, biasanya pernikahan dini itu anggaplah terjadi pada anak berusia di bawah 20 tahun untuk perempuan ya. Jadi perempuan di bawah usia 20 tahun itu fisiknya masih belum siap untuk mengalami yang namanya kondisi mengandung seperti itu. Jadi karena kondisi tubuhnya belum siap, kemudian dia dihadapkan pada situasi di mana dia harus mengandung, jadi asupan gizi dalam tubuhnya dia itu masih belum cukup untuk dipenuhi, sehingga nantinya anak itu akan berisiko lahir dengan kondisi stunting seperti itu Kak. Oke, itu jawaban luar biasa dari narasumber kita ya. Berlanjut ke selanjutnya, apakah anak yang telah dinyatakan stunting dapat disembuhkan? Oke, bagaimana? Pak Bambang, silakan. Tes. Baik, kalau disembuhkan sih tidak, tapi kita sebelum stunting itu bisa dicegah gitu. Ya, caranya yang pertama dari remaja atau catin calon pengantin itu bisa cek tes kesehatan. Saya seperti TB itu tinggi badan berapa, kemudian berat badannya berapa, untuk yang cewek itu HB-nya berapa atau lingkar lengannya berapa, dan keterpaparan terhadap asap rokok. Jadi itu ada kriteria atau variabel-variabel yang membuat anak itu bisa menjadi stunting itu. Pencegahannya seperti itu. Oke, itu ya cara pencegahan terjadinya stunting. Baik, selanjutnya, apa nih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting? Bagaimana pendapat dari Pak Bambang atau mungkin Pak Komang Adi? Pak Komang lagi ya, kakak ya. Ya, lebih tepatnya kakak ya. Bagaimana nih pendapatnya untuk pencegahan stunting yang ada di Provinsi Bali mungkin? Ya, untuk mencegah stunting ya, untuk teman-teman di sini mungkin sudah ada yang mengikuti workshop ini genting ya, sudah ada. Nah, di workshop ini genting itu kita juga ada nih langkah yang kita lakukan untuk pencegahan stunting dengan memberikan edukasi nih Kak. Di workshop itu kita ada memberikan edukasi tentang asupan gizi apa saja nih yang bisa kita konsumsi sebagai seorang remaja. Kemudian ada juga pembahasan tentang anemia pada remaja, yang mana remaja perempuan nih khususnya kan dia setiap bulan mengalami yang namanya menstruasi, di mana darah yang ada dalam tubuh perempuan itu akan terus dikeluarkan, sehingga penting untuk perempuan-perempuan itu mengonsumsi yang namanya tablet tambah darah. Ayo, siapa di sini yang sering skip tablet tambah darahnya? Ada nggak yang udah dikasih tablet tambah darah tapi ditaruh di kolong bangku? Ada? Oke, kalau ada nanti jangan diulangi ya. Tablet itu penting untuk dikonsumsi teman-teman ya, biar tidak terjadi anemia, karena anemia itu juga berpotensi menyebabkan yang namanya stunting. Jadi pencegahannya pastinya kita mengonsumsi tablet tambah darah agar asupan darah dalam
tubuh kita itu dapat terus aktif seperti itu. Kemudian juga ada kita harus mengetahui nih kandungan apa saja yang kita makan seperti itu Kak, karena di workshop juga sudah kita berikan informasi tentang cara kita untuk mengetahui kandungan apa saja yang kita makan, yaitu dengan mengecek label kemasan, melihat kandungan gizinya, kemudian kita melihat total gulanya berapa, apakah itu termasuk dalam kategori sedang, tinggi, atau rendah, seperti itu. Kemudian kita juga ada menghitung kalori, menghitung lemak, dan juga lain sebagainya, sehingga kita tahu nih, oh remaja itu butuh asupan kalori itu sehari segini, kalau misalnya lemaknya itu segini, gula itu segini. Jadi dengan kita mengetahui informasi gizi atau asupan gizi yang dibutuhkan untuk tubuh kita, jadinya kita bisa menentukan makanan apa yang bisa kita konsumsi, yang mana itu memberikan gizi yang seimbang untuk tubuh kita, seperti itu Kak. Ya, sangat detail sekali ya untuk ya meningkatkan ya kesehatan gizi tentunya. Dan selanjutnya kalau mengenai pernikahan dini nih, Pak Bambang, bagaimana kira-kira terkait dengan stunting? Kalau untuk pernikahan dini seperti yang tadi dijelaskan sama adik Komang, jadinya intinya sekali gini, remaja putra ataupun putri atau calon pengantin itu harus sehat. Sering-seringlah periksa kesehatan untuk yang istri, untuk yang ceweknya ini, kayaknya seperti tadi dibilang tablet tambah darah atau sering screening ke Paskes atau Yankes yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga sebelum menikah itu sudah tidak ada resiko lagi untuk menyebabkan stunting tersebut, gitu Pak. Baik, selanjutnya bagaimana pernikahan yang berencana dapat berpengaruh pada kasus stunting dan bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung ini terkait dengan program LC-Meal ya. Jadi begini, kami di BKKBN punya aplikasi namanya LC-Meal, Elektronika Siap Nikah dan Hamil. Itu bisa diakses di Play Store bagi HP yang Android dengan mengakses LC-Meal tersebut. Jadi di sana sudah ada kriteria-kriteria bagi catin, seperti yang katakan tadi, ada 5 variabel untuk yang perempuan, dari TB-nya, dari berat badannya, dari HB itu minimal 12,5, kemudian lingkar lengan atas 23,5 juga, kemudian keterpaparan rokok. Nah, jika salah satu dari 5 variabel itu merah, artinya beresiko terkena stunting gitu. Dan untuk aplikasi tersebut, entah itu beresiko ataupun tidak, itu tidak menjadi alasan catin itu batal nikah gitu. Itu hanya mengetahui bahwa mengetahui diri kita itu bahwa kita ini beresiko loh gitu. Kita ini gini loh. Berarti cara untuk menghindari hal-hal tersebut, jaga kesehatan sama screening yang tadi itu, pengecekan setiap sebulan atau sampai 3 bulan sebelum menikah gitu. Itu aja. Baik, itu ya, jangan lupa buat teman-teman mendownload aplikasi LC-Meal. Ada tahu kepanjangan LC-Meal itu apa? Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Siap Nikah dan Hamil, benar sekali. Tadi sempat dijelaskan mengenai kaitan antara pemenuhan gizi stunting. Nah, apa tips agar remaja dapat menjaga gizi secara seimbang dan dapat berdampak bagi masa depan mereka? Bagaimana Kak Komang Adi? Iya, terima kasih Kak. Jadi kan untuk gizi seimbang itu, kalau dulu nih kita pernah mendengar konsep 4 sehat 5 sempurna Kak ya. Untuk sekarang itu konsep itu sudah berganti menjadi isi piringku. Jadi isi piringku itu merupakan konsep baru yang mana diberikan sebuah konsep untuk pemenuhan gizi seimbang. Jadi dalam konsep isi piringku itu ada 4 bagian nih Kak. Ada yang pertama yaitu asupan makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayur dan juga buah-buahan. Itu juga sudah dibagi, yang mana dalam satu piring untuk asupan gizi yang seimbang itu harus atau dianjurkan terdapat 30% makanan pokok, 30% sayur-sayuran, 20% lauk pauk, dan 20% buah-buahan. Jadi dengan asupan gizi seimbang itu kita bisa memenuhi nih kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti itu. Dan kita juga harus mengetahui berapa kandungan lemak, gula, dan garam yang harus dipenuhi oleh tubuh kita setiap hari. Juga kandungan air dan juga kalorinya nih yang perlu yang dibutuhkan oleh
manusia dalam waktu setiap harinya seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui nih kandungan-kandungan seperti itu, kita bisa menentukan asupan apa atau makanan apa yang bisa kita konsumsi setiap harinya agar dapat memenuhi gizi seimbang kita sehari-hari seperti itu. Mungkin di sini teman-teman yang sudah mengikuti workshop ini genting ada yang tahu berapa jumlah gula yang dibutuhkan oleh manusia sehari? Berapa sendok makan? 4 sendok makan. Lemaknya berapa? Ada ingat? 5 sendok makan. Garam? 1 sendok teh. Diingat ya, jadi sehari itu manusia memerlukan jumlah total gula itu sebanyak 4 sendok makan, garamnya itu 1 sendok teh, dan lemaknya itu 5 sendok makan. Kalau kalori yang untuk perempuan ada ingat? Jumlah kalori 2000 berapa? 2300. Kalau untuk laki-laki 2600. Jadi seperti itu Kak. Jadi untuk jumlah kalori itu dalam sehari yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah 2300 kalori dan untuk laki-laki itu adalah 2600 kalori. Nah, cara ngeceknya biar kita tahu nih apakah kalori yang masuk dalam tubuh kita itu sudah memenuhi kriteria jumlah kalori yang dianjurkan atau belum adalah bisa dicek ya teman-teman di website namanya Fat Secret. FATSECRET. Jadi Fat Secret. Jadi teman-teman bisa memasukkan nih makanan apa saja yang teman-teman makan hari ini, kemudian nanti akan muncul jumlah kalorinya, misalnya nasinya berapa, lauk pauknya berapa, sayurannya berapa, kemudian itu nanti dijumlahkan. Jadi setelah kita menjumlahkan kita akan tahu apakah kalori yang kita konsumsi seharian itu sudah cukup atau masih kurang. Jika kurang mungkin bisa ditambahkan, jika lebih bisa dikurangkan, seperti itu Kak. Jadi asupan-asupan gizi seperti itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-harinya, seperti itu. Baik, itu ya terkait dengan pemenuhan gizi ya. Bukan 4 sehat sempurna lagi, tapi isi piringku. Baik, terkait dengan remaja-remaja saat ini bagaimana nih pesan singkat yang bisa diberikan terkait talk show kita hari ini ya dengan Kak Komang Adi dan juga bersama Pak Bambang. Bagaimana? Ya, dari Komang Adi. Ya, pesan singkatnya adalah sebelumnya terima kasih untuk remaja-remaja di depan saya. Kalian sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih juga sudah mengikuti kegiatan positif seperti ini. Jangan pernah enggan untuk menebarkan senyuman kalian karena senyuman kalian itu sangat berdampak bagi orang lain maupun bagi diri kalian sendiri. Untuk pesan aku adalah kalian memiliki arah tujuan hidup kalian ke depannya. Kalian juga memiliki opsi untuk menentukan arah tujuan hidup kalian ke depannya, apakah memilih opsi yang buruk ataupun opsi yang baik. Jangan sampai nantinya opsi yang buruk yang kalian pilih, karena setiap tindakan yang kalian ambil sekarang adalah hal yang menentukan kalian di masa depan. Seperti itu Kak. Baik, bagaimana Pak Bambang? Kalau menurut saya sih untuk remaja-remaja putra dan putri, jadi berpikir positif, jaga kesehatan, dan sesuaikan untuk pernikahan dininya nike agar sesuai dengan aturan yang ada, yaitu laki-laki berumur 25 dan perempuan berumur 21 agar semuanya bisa sehat dan bebas stunting. Baik, itulah pesan singkat dari kedua narasumber kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Luar biasa sudah menyampaikan informasi mengenai stunting dan juga LC Meal. Selanjutnya kita akan ada Q&A atau sesi tanya jawab interaktif kepada audiens. Dan jangan lupa bagi penanya nanti kita akan berikan hadiah ataupun reward kepada penanya. Bagaimana, sudah siap? Baik, pertanyaan interaktif, mitos atau fakta? Semua anak yang bertumbuh pendek adalah stunting, mitos atau fakta? Yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Ulang, 1, 2, 3. Adiknya? Ya. Mitos. Jawabannya adalah bagaimana? Benar. Oke, tepuk tangan. Ya, bisa dikip dulu ya panitia genre, silakan. Oke Kip, ini kita sudah dapat 1 penanya ya. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Stunting hanya terjadi pada masyarakat ekonomi rendah? Belum. Ya. Belum selesai. Mitos atau fakta? Oke, adiknya? Gimana?
Oke, benar. Yang pakai baju bunga-bunga hitam ya. Oh iya, sebut nama belum. Perkenalan bisa berdiri ya nanti ya. Yang jawab pertanyaan, perkenalan diri dulu, nama, instansi juga boleh, baru jawabannya. Oke, setuju? Setuju. Oke, benar ya. Tadi sampai lupa. Adiknya milih mitos tadi ya. Terkait dengan semua anak yang bertubuh pendek adalah stunting. Kenapa bisa mitos? Nah, kenapa? Pasti bisa. Boleh. Oke, dari FG Buleleng ada yang bisa bantu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukartika Chandra Dewi, dari kelas SMA, dari sekolah SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi tadi pertanyaannya tuh apa? Semua anak bertumbuh pendek, apakah stunting atau tidak? Mitos atau fakta? Kalau dari saya itu mitos, karena kan tadi sempat dijelasin sama kakaknya, kalau stunting tuh ciri-cirinya bukan cuma bertumbuh pendek, tapi ada juga giginya tuh yang tumbuhnya lambat, terus pemikirannya tuh juga lebih lambat dari orang-orang yang lain gitu. Oke, itu alasan dari Kartika ya? Benar. Oke, Ya. tepuk tangan untuk Kartika. Oke, next tadi yang jawab mitos. Pertanyaannya, stunting hanya terjadi pada masyarakat ekonomi rendah, mitos atau fakta? Silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Jesse Angelin Putri dari instansi SMA Negeri 1 Singaraja. Baik, tadi pertanyaan saya yaitu mitos dikarenakan stunting tidak hanya terjadi kepada masyarakat yang ekonominya rendah, dikarenakan siapapun bisa terkena stunting bila kita kekurangan gizi. Oke, itu ya jawaban dari siapa? Jessie. Jessie, beri tepuk tangan meriah kepada Jessie. Kita sudah dapat 2 mangsa ya, 2 kandidat atau 2 audience. Next, ada yang tahu apa itu L-simil? Oke, silakan yang tahu di belakang kakaknya yang baju kuning, silakan panitia. Cek. Perkenalkan, nama saya Krisma dari Pemdes Sari Mekar. L-simin adalah elektronik calon pengantin siap hamil. Oke, bagaimana? Benar? Benar? Salah ternyata. Oke, next. Apa itu L-simil? Oke, silakan kakaknya yang di belakang. Itu? Ya, tak nampak ternyata. Oke, silakan perkenalan. Baik, sebelumnya terima kasih Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Oka Restu Pratama, saya akrab dipanggil Oka. Jadi L-simil itu adalah elektronik siap nikah dan hamil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Benar? Benar ya. Jadi terima kasih Kak Oka. Sudah ada 3 audiens yang bertanya. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa saja variabel kesehatan perempuan yang harus diinput di L-simil? Ada yang tahu? Oh, pertanyaannya terlalu cepat ya. Pertanyaannya, apa saja variabel kesehatan perempuan yang harus diinput di L-simil? Nah, yang sudah punya L-simil atau Catin mungkin yang sudah mendownload, apa saja variabel kesehatan perempuan yang harus diinput di L-simil? Bagaimana? Saya hitung ya dari 5. Oke, di belakang.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Aditya Simpati Haji. Saya dari perwakilan Kelurahan Banyuning. Dan indeks yang harus dipenuhi, indeks kesehatan perempuan yang ada di dalam LC-MIL itu, yang pertama ada usia, yang kedua ada HB darah, dan yang ketiga lingkar lengan perempuan. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Adit ya. Adit. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, masih banyak nih ya, ada slot audiens ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah mengkonsumsi tablet tambah darah bagi perempuan atau remaja putri dapat menurunkan risiko terjadinya stunting di masa depan? Mitos atau fakta? Oke, bisa berdiri, perkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Lunadi Aprianti dari instansi SMA Negeri 1 Singaraja. Di sini izinkan saya menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu fakta. Karena dengan meminum pil tambal darah di masa remaja bisa mengurangi resiko dari stunting untuk di masa depan saat memiliki anak. Oke, bagaimana, mitos atau fakta? Fakta. Jawabannya benar, fakta. Tepuk tangan. Next. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Laki-laki perlu belajar mengenai kesehatan reproduksi dan gizi karena berpengaruh pada kasus stunting. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Bagaimana? Mitos atau fakta? Apa? Ya jangan gitu ya. Yuk, tegas. Mitos atau fakta? Oke, di belakang kacamata. Silakan dibantu. Perkenalkan, nama saya Trioni dari SMA Negeri 1 Singaraja. Jawaban dari pertanyaan itu adalah fakta karena mungkin saat melakukannya itu kan nanti gininya dia itu berpengaruh pada pada anaknya, dan untuk perkembangannya dia itu berpengaruh kan, karena anak itu kan dari dua orang tua yang melakukan. Makasih. Jadi jawabannya mitos atau fakta? Fakta. Bagaimana? Mitos atau fakta? Jawabannya fakta. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Perkawinan dini tidak akan berpengaruh langsung pada stunting. Mitos atau fakta? Oke, di depan. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Daniel Saputra, bisa dipanggil Dani. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jawaban saya adalah mitos, karena pernikahan dini dapat berakibat pada terjadinya stunting karena faktor belum tersiapnya pasangan dan juga gizi yang belum terpenuhi dari pasangan pengantin. Terima kasih. Baik, bagaimana jawabannya, mitos atau fakta? Benar, mitos. Tepuk tangan untuk Kak Dani ya. Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Apa itu stunting? Ada yang tahu? Silakan yang di belakang. Oke, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Lokalon Casanti. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sawan. Stunting merupakan kondisi ya, bukan penyakit yang dimana kurangnya gizi pada anak dari 1000 hari pertama anak. Terima kasih. Baik, bagaimana? Jawabannya benar? Benar, kok bengong? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Kak Olin. Selanjutnya, masih di pertanyaan yang sangat sulit. Apa itu genre buleleng? Ada yang tahu?
Apa itu genre buleleng? Oke, apa itu genre buleleng? Ada yang tahu? Ada? Kalau enggak saya tunjuk. Iya. Apa itu genre buleleng? Sudah sering ke sekolah-sekolah, sudah sering tampang di sosial media, ya? Apa itu genre buleleng? Ada yang tahu? Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa kepanjangan dari ini genting? Oke, krik 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 krik. Apa itu kepanjangan dari ini genting? Oke. Ini genting. Bukan ini bunting ya. Ini genting. Oke, di belakang. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, kembali lagi bersama saya Gedeo Karus Pratama dari Semeton juga Bagus Buleleng. Jadi, ini genting merupakan implementasi nyata dari implementasi nyata genre cegah stunting. Bagaimana benar? Benar. Tepuk tangan untuk Kak Oka. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu tagline buleleng? Tagline buleleng? Ada yang tahu? Oke. Apa tagline buleleng? Baru tadi di awal. Yuk. Bagaimana tagline buleleng? Masih ingat? Oke, silakan kakaknya. Pakai kebaya. Iya. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu, Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desi dari perwakilan Desa Nagaspaha. Tagline-nya adalah bersama Buleleng berbangga. Bersama? Luar biasa bersama Buleleng berbangga. Oke, tepuk tangan untuk Kak Desi. Ya, tapi kita langsung coba ya, Kak Desi. Tapi yang mandu bisa? Bisa, coba. Silakan. Oke, aku pandu ya. Apa kabar teman-teman semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa nama narasumber? Nah, ada yang masih ingat? Oke, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan saya Wulan dari perwakilan Pemdas Bakti Sragen. Jadi nama narasumber yang pertama itu Kak Andi Suryawan, kebetulan kakak tingkat saya di Undiksa. Kemudian yang kedua itu Bapak Bambang. Sekian, terima kasih. Oke. Apakah benar teman-teman? Benar ya. Narasumber kita Kak Komang Hadi dan Pak Bambang. Dan pertanyaan yang terakhir. Apa arti salam genre? Apa arti salam genre? Salam genre. Oke, gimana? Arti salam genre? Oke, silahkan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Gede Agung Pramidewi dari SMA Negeri 1 Sawan. Arti dari salam genre yaitu menzerokan pernikahan dini, nafsa dan seks bebas. Terima kasih. Bagaimana benar? Benar, luar biasa ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh audiens.
Sangat luar biasa partisipasinya. Namun itu tadi sesi tanya jawab, nanti akan saya arahkan kepada penanya atau audiens yang sudah bertanya tadi, akan kami berikan hadiah atau reward tentunya. Baik, adapun kesimpulan dari talkshow kita hari ini bersama narasumber yang hebat dan luar biasa. Semoga dari talkshow hari ini bagi remaja kita bisa mempercepat penurunan stunting dengan menjaga gizi seimbang. Dan kami berharap kepada Catin untuk menggunakan aplikasi LSimil, elektronik siap nikah dan hamil. Baik, itu sesi talkshow kita hari ini. Semoga mendapatkan informasi terkait dengan stunting dan juga LSimil untuk teman-teman semua. Baik, selanjutnya akan kami berikan atau kembalikan kepada MC kita yang sangat cantik dan luar biasa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita dan MC kita. Agak gangguan sedikit ya. Kami persilakan tak lupa kepada narasumber untuk kembali ke tempat. Silakan. Oke, untuk waktu balikan MC. Belum ya? Oke, belum. Oke. Ya. Baik, mana tepuk tangannya? Semua warga Buleleng. Kurang semangat. Sekali lagi, mana tepuk tangannya? Oke. Saya mau ini ya, guide moderator kita dulu nih hari ini ya. Dari tadi sudah berapa orang yang bisa menerima door prize? Waduh, 12, oke. Jadi mungkin bisa langsung saja ya, bisa langsung saja penyerahan ya. Oke, siap. Bapak moderator, adik moderator, ayo kita belum selesai nih. Jadi belum penyerahan, pura-pura lupa dia ya. Maunya langsung duduk aja gitu ya. Baik, mungkin tadi adik-adik yang sudah bertanya ataupun menjawab ya, apa yang sudah dibahas dan disampaikan oleh moderator dan narasumber kita pada hari ini, tentunya kami berharap ini dapat berguna untuk semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan kedepannya tolong diingat dan juga diteruskan informasi ini kepada masyarakat Buleleng yang lainnya. Ya, gitu ya. Baik, adik Saka mungkin bisa dibacakan atau tadi sempat dicatat nama-namanya? Ya. Jadi saking panasnya ya, saking panasnya Buleleng ini ya. Langsung suruh maju, baik. Mungkin tadi yang 12 orang ini yang sudah sempat bertanya dan menjawab, kami persilahkan untuk maju. Silahkan adik-adik yang tadi sudah bertanya dan menjawab, silahkan. Jangan takut, kami sudah jinak ya, nggak gigit kami. Kami sudah jinak kok ya, udah divaksin bahkan, banyak banget. Iya, dipersilahkan. Boleh. Anggap aja ini catwalk ya. Boleh, sambil goyang-goyang juga boleh. Oh gimana? Oh pantas, saya hitung udah 10 kali cuma 11. Saya pikir, oke saya di sini saja ya. Saya pikir tadi saya salah hitung ya. 11 orang nih. Baik, ada yang double? Dapatnya double juga ya? Wow, yang mana? Yang mana? Coba angkat tangannya. Yang double tadi siapa? Oka. Oh, ya Oka. Saya yakin nanti dikasih ceweknya deh kayaknya satu. Bener ya Oka ya? Baik, kalau gitu mungkin langsung saja. Mungkin kami mohon bantuan kepada panitia ya untuk bisa mendekatkan, merapatkan bingkisan yang akan diberikan.
untuk bibit dan juga paket sorghum dan juga ada apa Saka? Baju kaos, iya, oke. Baik, door prize kita pada kesempatan kali ini itu ada yang namanya bibit kelor, bisa dilihat di sebelah kanan saya, di sebelah sana ya. Nah itu yang paling berat tuh, ya itu yang paling berat nanti dibawa pulang nih ya. Ini ada bibit kelor, kemudian ada paket sorghum dan juga merchandise-nya ada t-shirt ya, yang dipersembahkan dari Dinas Pariwisata. Oke, baik. Baik Pak Dokter. Pak Dokter Luna, saya minta bantuannya mungkin untuk bisa mendekatkan paket sorghumnya dulu, ya, ya, dan juga t-shirtnya. Oke, sambil menunggu bingkisannya datang. Ini mau diapakan? 11 orang ini mau diapakan? Dikasih hadiah, disuruh makan. Oh boleh. Nanti kalau habis lomba masak, icip-icip semua ya? Iya. Di sebelah sana untuk informasi adik-adik, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya sudah sempat berkeliling nih ya, berkeliling di Krishna Beach State ini ya, yang sangat indah tentunya ya. Jadi ada display ini di sana. Tadi awal displaynya masih sedikit. Nah, sekarang displaynya sudah sangat banyak dan lengkap. Nanti adik-adik atau Bapak Ibu bisa mencicipi, bisa juga membeli display tersebut ya. Bisa langsung tanya-tanya nanti nih. Oke, ini udah datang nih. Kira-kira bisa nggak bawa pulang bibitnya? Nggak tahu. Coba saya tanya ya, itu bibit bisa diminimize apa enggak? Diperkecil versinya gitu ya. Iya. Oke. Sambil menunggu, baik. Saya minta perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk berkenan menyerahkan bingkisan. Iya, baik. Untuk bibit kelor ini ada, yang akan dibagikan ini ada 6 ya. Kemudian paket sorghumnya itu ada 2 dan juga ada t-shirt. Ya, baik. Ada 5, Mbak. Ada 5, boleh. Saya minta juga perwakilan dari Dinas Pariwisata ya untuk berkenan menyerahkan t-shirt. Dipersilakan. Ibu Mila mungkin dipersilakan. Baik, berkenan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan door prize berupa t-shirt, kami persilakan. Dan juga kami persilakan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan bibit kelor dan paket sorghum. Oh langsung saja. Baik, berarti diwakili oleh calon kadis. Ya. Baik. Astagfirullah. Ya, boleh aja, boleh aja. Dimulai dari mana Ibu cantik? Iya. Jadi itu kaosnya besar-besar. Oh, di sini ngakunya langsung besar-besar nih Bu ya.
Iya, kita ada bibit kelor juga tuh, ya. Oh ya, nanti secara ini ya, nggak mungkin digotong-gotong dibawa ke sini ya. Itu bibitnya ada 6, berarti siapa yang mau ngambil? Iya, mereka semua nggak ada yang ini nih ya, nggak mau ngambil berat-berat. Nggak apa-apa. Nanti, nah ini kan sudah dibagikan tuh ya semuanya ya. Berarti bisa berkolaborasi dengan teman-temannya ya, untuk nanti bibit kelornya bisa dibawa pulang. Iya. Nggak bisa. Iya, oke Pak Dokter Nuna, silahkan Pak Dokter. Simbolis, baik, simbolis 1 orang silahkan maju. Ya, oke, dipersilahkan untuk berfoto bersama dulu. Tanaman paling hebat ini dan banyak manfaatnya ya. Ya, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Ibu Mila. Iya, baik. Adik-adik mana semangatnya? Apa kabar Buleleng? Oke, ternyata masih ingat ya. Oke, tepuk tangan untuk para penerima door prize pada hari ini. Dipersilakan. Nanti bibitnya bisa diambil kok, tenang aja ya. Itu sudah nanti disendirikan gitu ya. Kalau perlu di satu ruangan. Ya, baik, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Iya. Oke. Bagaimana Mbak? Sudah Baik. selesai tugasnya? Belum, adik Belum. Saka. Ya. Saya masih pengen menggandeng Saka nih ya. Oke. Baik. Saya ingin adik-adik juga mengetahui perkembangan dari teman-teman adik-adik yang berada di belakang nih, ya, yang lagi lomba nih. Apa kabarnya ya? Coba sama-sama kalian menyapa mereka. Apa kabar? Oke, kasih semangat yang di belakang ya. Gimana adik-adik di belakang? Kakak Saka, bisa keliling sebentar? Oke, bisa. Iya, silahkan. Kita lihat dari nomor 1 Mbak. Iya, Lagi yang melakukan sudah persiapan. dibuat apa aja nih di belakang ya? Ada sate lilit. Dari peserta nomor 1 ya. Nomor 1 peserta dari SMA mana Peserta itu Kak? dari mana? SMK? SMA Negeri 1 Sukasada. SMA Negeri 1 Sukasada. Ayo mana supporternya? Mana supporternya? Ayo biar semangat yang lomba. Ya, yang kedua, Kak Saka. Yang kedua, dari sekolah mana? SMA 1 Singaraja. SMA N1 Singaraja. Wow, 2000 orang ya. Apakah mereka Oke. sudah selesai Kak? Belum, masih melakukan persiapan. Belum ya, Ya. belum. Sejauh ini mereka Masih belum berproses, Bu. selesai. Masih jauh dari display ya. Oke, ketiga. Yang ketiga dari mana Kak? SMA Negeri 1 Groga. SMA Negeri 1 Groga. Mana nih? ayo, nggak apa-apa disupporterin semua ya. Mereka paling jauh loh ini ya, harus dikasih semangat nih ya. Uhuy katanya. Pak Komeng keluar nih ya. Oke, yang keempat. Yang keempat. Dari SMA mana Kak? Oke, kembali lagi Mbak. SMA Negeri 1 Sukasada. SMA Negeri 1 Sukasada. Mana nih? Aduh Ibu jangan lemas Bu, saya ikut lemas Bu, ayo Bu. Ibunya harus paling heboh nih ya, apalagi bajunya ceria sekali ya. Oke, yang kelima Saka. Yang kelima, dari SMK Negeri 1 Singaraja. SMK Negeri 1 Singaraja. Mana supporternya? Wah, nggak kepanasan, harus lebih heboh dong ya. Mana supporternya? Oh, ngikut. Oh iya. Yang selanjutnya, nomor 6 ya. Ya, betul. Oke. Nomor 6 dari SMA Negeri 1 Singaraja. SMA Negeri 1 Singaraja. Wow, ini heboh. Jangan kalah Lagi-lagi ya, heboh Mbak. yuk. Next, Lagi-lagi. yang ketujuh Mbak ya. Iya. Yang ketujuh. Dari mana?
SMA 3 Singaraja. SMA 3 Singaraja. Mana? Mana? Gini dong, gini dong. Gini dong biar kelihatan. SMA 3 Singaraja, mana nih? Ikut bantu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. yang terakhir. Selanjutnya ada SMK 2 Singaraja. SMK 2 Singaraja. Oke, mana supporternya? Oke ya, adiknya baik banget, semua dibantu. Kita semua kerjasama di sini ya. Oh, sudah Kak Saka? Sudah Apakah yang proses terakhir. mereka sudah selesai? Prosesnya ada yang lagi proses untuk plating. Ya. Dan juga masih ada berproses di pertengahan. Di pertengahan, baik sambil mengiringi mereka ya. Adik-adik sambil berdoa, mungkin teman-temannya yang ikut dalam lomba agar mereka bisa tenang dan menyelesaikan masakan mereka dengan baik dan sesuai harapan kita semua. Sambil menunggu nih Kak Saka, sebentar kita akan dihibur lagi ya. Dihibur lagi nih oleh band dari SMA N4 Singaraja. Oke, mana suaranya SMA N4 Singaraja? Wow, SMA N4 ya? Supporternya alumni. banyak, Alumni, bagus bagus ya. Enggak sekalian diajak alumni yang lain. Enggak. Sekalian reuni. Iya, sekalian reuni maksudnya ya. Oke, mungkin adik-adik dari SMA N4 Singaraja kami mohon untuk melakukan persiapan. Bisa merapat ke panggung. SMA N4 Singaraja. Sekali lagi SMA N4 Singaraja. Kayaknya mereka ini ya, bisa-bisa mereka jalan-jalan nih. Iya, lagi keliling-keliling mungkin Mbak. Malah justru tertarik sama display. Atau fotoan di depan. Iya bisa, akhirnya mereka icip-icip duluan gitu ya. Baik, mohon kepada panitia untuk bisa menghubungi grup bandnya mana nih? SMA N4 Singaraja. Coba saya pengen tahu, angkat tangannya, mungkin agak jauh-jauh. Oh itu ya, baik deh silahkan merapat menuju panggung. Oke, ternyata surprise Mo. Surprise Ada red banget carpet mereka nih. Sediakan red carpet. Iya, sudah red. Oke, Kak Saka. Saya ingin Kak Saka juga melihat-lihat yang di sebelah sana. Oh ya, display ya. Jadi tadi saya sudah banyak melihat itu ya, sudah icip-icip bahkan ya. Adik-adik udah ada yang icip-icip belum? Belum, dipersilahkan ya. Kalau ada yang mau icip-icip bisa dibeli juga. Oke, ini Kak Saka juga dari tadi belum icip-icip nih, belum lihat-lihat displaynya seperti apa. Baik Mbak, Mas saya sudah ada di stand. Display ada Stand apa dari aja? mana? Ada apa aja di sana Saka? Di sini ada ya sarapan Mbak. Sarapan? Ada selai. Oh ada selai. Ya, buat sarapan. Ya, Oke. makan roti. Ya, itu selai apa sih? Ini ada selai kacang dan juga ada selai anggur. Ada selai anggur dan? Ada selai kelapanya juga Mbak. Selai kelapa, selai anggur dan selai apa? Selai kacang. Kacang. Oke, bagi yang suka ya bisa langsung menuju ke area display. Nah Kak Saka, Iya, itu semua rata-rata terbuat dari apa sih? Ini dari buah lokal Mbak. Buah lokal, Buah hebat lokal. sekali, luar biasa Ya, ya. luar biasa. Jadi ternyata Kabupaten Buleleng ini sudah kaya sekali dengan kekayaan sumber lokalnya. Dan selain ya. itu Bu, Apa lagi? Bu lah. Selain Saya udah itu setelah Bu, itu. ini less sugar. Oh less Ya, sugar. rendah gula. Ya. Jadi baik untuk kesehatan. Jadi ya. nggak usah takut diabetes ya. Nggak usah takut ya. Iya benar banget Mbak. Nggak apa-apa, karena semuanya sudah manis-manis saya lihat. Jadi nggak perlu banyak gula, ya. Dan di sini Apalagi, ada Kak? olahan sorghum. Olahan Ini untuk sorghum. nyicipin langsung nih, Bu. Ah, boleh. Jadi boleh. deg-degan. Iya, tadi saya sudah cicip tuh, ya. Di sini udah pada ngiler belum? Langsung kita Ngiler cicipin ya? ya. Teman-teman ada Ngiler yang nanti mau? dicicip ya. Ada? Mau Wah, ada yang dong. mau katanya, Bu. Jangan dihabisin, Kak. Jangan dihabisin. Ada apa aja tuh, Kak? Olahan sorghum. Ternyata enak, Bu. Ya. Jangan dihabisin ya. Kayaknya saya Nggak dapet nikmatin yang lain. olahannya dulu, Bu ya. Olahan sorghum. Oke. Itu kalau nggak salah yang dipegang itu matahari ya? Matahari mini. Matahari mini. Matahari mini. Pasti yang lain sudah pada penasaran nih. Bukan matahari dari Bali, Bu ya. Matahari mini, awas terbakar ya. Matahari mini, ada apa lagi tuh Kak?
kayaknya Kak Saka bingung deh karena saking banyaknya display di sana ya. Karena disuruh nyicipin semua. Jangan semua Kak. Nanti yang lain nggak kebagian ini. Mereka hanya dengar-dengar saja nggak kebagian ini nanti ya. Ini nih Mbok yang enak nih. Apa tuh? Ya. Apa tuh? Biar cepat dapat ini, dapat uang. Apaan? Bukan. Apaan? Ini kerupuk kelor Mbok. Oh kerupuk kelor kerupuk ya. Dari olahan kelor. Dari olahan kelor. Sudah pernah mencicipi? Belum Sudah? pernah sih Mbok. Belum? Belum ya, nanti langsung cus ya. Cus ya. Selain itu Mbok, mereka udah ngiler nih. buat sarapan ya atau makan siang, ini ada pepes kelor. Pepes kelor, wow enak sekali nih ya. Saya sudah mulai lapar juga nih Kak. Tapi nggak bisa nyicipin Mbok, nggak ada nasinya. Iya. Jadi ada display yang bisa diicip-icip, tapi ada display yang diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya adik-adik penasaran, Bapak Ibu penasaran, bisa langsung cus ke area display ya. Nanti di sana bisa tanya-tanya lebih lengkap lagi. Itu yang kotak-kotak itu apa sih Kak Saka? Yang kotak-kotak ini ada nasi sorghum Mbok. Nasi sorghum. Nasi sorghum. Oke, nasi sorghum. Kemudian ada apa lagi Kak? Nasi sorghum udah, ada stik kelor. Ada stik kelor. Wow, banyak banget ya kreasinya ya. Apalagi Kak? Ada nastar kelor Mbok. Ada nastar kelor, tadi saya sudah sebutkan ya gimana rasanya tuh nastar kelor ya. Ya, jangan lupa nanti mampir-mampir ke display sebelah kiri ya. Iya benar, sebelah kanan Saka. Oh dari saya. Oh, dari sana, dari mereka iya sebelah kiri. Sorry. Baik. Jadi ini Mbok. Apalagi tuh dicari Kak box, Saka? ini banyak nih yang seger-seger nih Mbok. Apa? Ada kunyit asam. Ada kunyit asam. Asam jamu. ya. Asam. Kayak keringat dong. Ya. Biar tubuhnya makin sehat nih Mbok, kunyit asam. Iya benar. Disisain ya Bu. Ya nanti yang hobi-hobi minum jamu nih Ini biasanya. ada minuman rempah juga Mbok. Ada. Rempah seduh. Itu secang kalau nggak salah ya. Iya. Secang ya. Nah itu adik-adik yang mungkin belum terbiasa dengan makanan-makanan yang di display ya. Nah sekaranglah saatnya adik-adik memulai mencoba berbagai inovasi kuliner yang sudah dikembangkan oleh UMKM Kabupaten Buleleng ya. Jadi nanti di sana sudah banyak banget displaynya dan ini belum seberapa ya. Nanti adik-adik kalau misalnya pengen mencoba di rumah boleh gitu ya. Cukup Mbok? Masih ada lagi nggak? Tuh kayaknya ada kotak-kotak pink deh di sana. Ya yang kotak-kotak di sini ini ada guava, buah lokal Mbok. Ya. Buah lokal? Ya. Apa itu? Jus guava. Jus guava? Jambu biji. Jambu biji? Ya. Itu yang seger banget tuh. Ada gini juga Mbok. Cincau. Ini jelly. Ya. Jelly. Coklat jelly. Ini biasanya kesukaannya adik-adik ya? Jelly kesukaan kalian bukan sih? Iya. Biasanya kalau dulu hebohnya capcin gitu ya. Kalau sekarang ya itu sudah dikreasikan menggunakan pangan lokal dan pastinya itu lebih sehat ya. Wajib dicoba tuh kalau menurut saya. Wajib kalian coba sebentar ya. Dicoba atau dibeli Mbak? Boleh. Dibeli, dicoba gitu ya. Jadi ada yang bisa diicip-icip, ada juga yang diperjualbelikan ya. Habis ini siap-siap diserbu ya ibu-ibu cantik di sana ya. Banyak banget ya Kak Saka ya? Iya benar banget Mbok. Makanan minuman lengkap. Makanan minuman lengkap banget tuh ya. Iya. Jadi bisa ada kerupuk, ada nasi, ada juga selai. Apalagi Kak? Ada selai, ada kerupuk, ada nasi Mbok. Iya. Kok diulang Kak? Ada pepes. Karena lapar kebetulan Mbok kalau ya, bener. ke sana. Jadi Kak Saka ini kalau udah lihat makanan bawaannya lapar. Bawaannya lapar dan ngeblank. Ngeblank ya. Oke, mungkin kita ingatkan kembali nih Kak Saka ya. Tadi sudah di awal sempat saya berikan sedikit informasi itu terkait dengan visit North Bali .bulelengkap.go.id ya. Sekali lagi visit notbali.bulelengkap.go.id. Ini sebagai jendela atau media promosi dari kepariwisataan di Kabupaten Buleleng Kak Saka. Ya mungkin yang suka buat konten Mbok ya, konten-konten kreator anak remaja kan sudah sekarang ada beberapa platform. Iya benar-benar banget. Dan juga ya saya informasikan juga satu email yang tercatat menjadi 1 follower saja
itu akan berkesempatan ya diundi ya, nanti menggunakan spinner di stand Visit Not Bali area stand BPD Bali. Dan nantinya akan bisa mengambil hadiahnya dan door prize-nya itu di tanggal 30 Maret 2024 di stand Visit Not Bali area stand BPD Bali. Nah, hadiahnya banyak banget nih Kak ternyata. Waduh, hadiahnya ada apa aja, Iya, Mbok? ada apa aja, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya. Hadiahnya ada voucher menginap. Ya, ada free pass ke salah satu DTV di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada free tiket dolphin watching. Wah. Wow. Yang belum Ada pernah ini ya, dolphin watching ya. boleh nih ya, Bisa diserbu aja nih. Yuk sekalian kita ketik, kita visit notbali.buleleng Kabupaten Buleleng. Sorry nih, saya agak belibet nih, kebiasaan BKKBR. Oke, kelihatan banget nih, kelihatan banget kerjanya di mana gitu ya. Oke ya, ada souvenir juga dan juga hadiah menarik yang lainnya. Nah, kalau adik-adik semuanya pengen tahu ya, hadiahnya itu berupa apa aja sih nantinya, souvenirnya apa aja sih nantinya, siapa tahu nih kalian yang menang. Gak ada salahnya kan? Gak ada salahnya dong. Ya, Udah pada searching semua nih, Mbok. Tadi mereka coba akses, tetapi belum bisa. Ya, karena nggak ada kuota. Iya benar. Karena nggak ada kuota Kak kebetulan. Mungkin bisa minta tethering dengan Temennya ya. Maunya sambil kenalan sama Kak Saka gitu ya. Oke, baik itu sedikit informasi. Kemudian juga kita akan melihat perkembangan teman kita yang di belakang dan juga ini band-band kita nih bagaimana nih? Band kita dari mana? Tadi sudah melangsungkan persiapan, tapi kita tanya lagi bagaimana persiapannya. Oke, baik. Pastinya adik-adik semua masih tegang. Tegang menunggu teman-teman kalian yang lomba. Bagaimana hasilnya, siapa yang menang ya, nanti akan diumumkan. Baik, sebagai informasi nanti bagi pemenang itu akan mendapatkan piagam, trofi, dan uang pembinaan. Tetapi bagi yang belum beruntung, jangan bersedih, karena nanti juga akan diberikan bibit kelor, sorghum, dan goodie bag dari Krishna Beach State. Oke, Boy ya, banyak banget hadiahnya pada hari ini ya. Jadi semangatnya nggak boleh hilang nih sampai akhir ya. Kak Saka di mana ya? Ini Bu. Oke. Ibu lagi. Iya, Embok. Gak apa-apa. Tadi lagi berdiskusi dengan juri, Mbok. Gak apa-apa nih saya Juri jewer lagi belakang. sedang melakukan penilaian, melangsungkan Oke, penilaian. sudah sampai di proses penilaian. Iya benar sekali, Mbak. Baik, sudah sampai di proses penilaian. Itu artinya adik-adik yang lomba itu sudah mulai mendisplay ya. Sudah mulai icip-icip? Belum. Oh, belum. Lagi plating. Lagi plating, ya lagi plating. Dan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mungkin bisa melihat ke sebelah kanan, di kanan, di meja-meja yang sebelah kanan itu nanti akan didisplay hasil olahan kuliner, inovasi kuliner berbahan baku pangan lokal dari SMA SMK yang mewakili lomba pada kesempatan kali ini. Sudah mulai bisa dilihat ya. Jadi sudah cantik-cantik ya di sana ya Kak ya. Betul banget, Mbak. Iya, jadi sudah mulai didisplay sambil menunggu gimana kalau kita panggilkan satu orang yang susah ditangkap sih sebenarnya. Aduh, siapa ini. nih kira-kira, Dan Mbok? hari ini tertumben, tertumben dia bisa datang gitu ya. Schedule-nya lagi pas banget, Mbok ya. Iya, schedule-nya padat banget nih sebenarnya ya. Boleh deh kalau gitu kita panggilkan, tapi saya belum lihat nih, di manakah dia? Oke, dari kanan dulu, Mbok. Siapa baru sih ke dia? kiri. Siapa Pasti sih dia? nemu orangnya. Siapa sih? Mana sih? Gak kelihatan. Mana Kak Saka? Yuk silakan tunjuk teman-teman. Saya mendapatkan sasaran. Oke.
Siapa sih dia? Dia adalah runner up 1 Duta Genre Indonesia. Oke, mana tepuk tangannya? Indonesia loh ya. Siapakah dia sekali lagi? Dan inilah dia Kak Kade Jayanta. Yeay, Beri tepuk tangan yang meriah tepuk kepada tangan yang meriah. Kak Jayanta. Iya, jadi Kak Jayanta ini paling susah nih. Kalau bahasa Belanda dijo susah ya. Bener banget, Mbak. Iya. Oke, mic-nya langsung tak kasih, Mbak. Mau ditinggalkan ya? Mau ditukar. Oh, mau posisinya. ditukar, iya, oke. Siap, silakan. Jadi seperti yang tadi saya bilang Kak Saka ini kalau lihat-lihat makanan sudah mulai lapar aja bawaannya. Baik, iya silakan Jai ya. Jadi sapaan ini ya, kerennya itu Jai ya. Jai, asik ya. Oke, silakan Kak Jai, apa yang mau dibagikan kepada teman-teman semua di sini? Oke, halo semuanya. Iya, silakan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Gimana perasaannya ke sini? Senang? Dispen ya? Dispen. Pertama dapat konsumsi. Ntar pulang dapat uang saku. Jadi teman-teman izin memperkenalkan diri. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Saka dan Mbak Wiwin. Saya Jayanta, biasa dipanggil Jai. Tahun kemarin 2023 diamanahi sebagai Duta Genre Indonesia, juara yang kedua. Sebelum itu di 2022 diamanahi sebagai Duta Genre Provinsi Bali. Dan sekarang juga diberi amanah lagi untuk menjadi Ketua Forum Genre Provinsi Bali. Jadi mungkin kegiatan saya lebih banyak di Denpasar saat ini untuk kegiatan-kegiatan lain. Tapi sering kunjungan juga. Jadi kemarin kunjungan ke Badung sama Kak Uti, 2 hari lalu ke Jembrane, dan Sabtu ini bakal ke Gianyar. Jadi ya lumayan cukup padat kegiatannya. Di sini saya hanya ingin berbagi teman-teman bahwa di genre kemarin sudah memilih Duta Genre Kabupaten Buleleng. Berikutnya juga akan ada pemilihan Duta Genre Provinsi Bali yang akan diwakili oleh duta-duta kita. Jadi yang perlu digarisbawahi buat teman-teman ya sebagai informasi, Duta Genre itu jenjangnya sampai Indonesia, sampai di tingkat nasional. Itu spesialnya Duta Genre. Kemudian juga lebih ke arah pengetahuan dan pemahaman. Dan juga di hari ini teman-teman tentu sudah banyak dibahas tentang stunting ya tadi ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang musik ready ya tentang stunting dan lain sebagainya, bahwa penting banget di usia teman-teman, usia kita juga sebagai remaja untuk mempersiapkan sejak dini ya, terutama perencanaan berkeluarga, karena nanti ke depan berkeluarga itu tidak hanya soal berdua aja sama pasangan, tapi nanti pasti akan ada memiliki keturunan, memiliki anak, adalah dambaan juga. Jadi siapa sih yang pengen anaknya stunting? Oke, masih persiapan ya. Jadi teman-teman pengen anaknya stunting. Nah, jadi suatu saat tentunya nggak ada yang ingin anaknya stunting ya, karena banyak banget hal-hal yang merugikan jika anak itu stunting. Tetapi jangan khawatir teman-teman, sekarang kita di BKKBN itu udah punya tim pendamping keluarga. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman perlu pendampingan, teman-teman tinggal kontak aja tim pendamping keluarga di masing-masing desa atau puskesmas. Dan juga untuk cek kesehatan sebelum menikah itu murah loh, nggak nyampe 50.000, mungkin 50.000 lah. Jadi teman-teman tinggal datang ke puskesmas untuk cek kesehatan, cek lingkar lengan. Untuk perempuan bisa cek dari sekarang ya, katanya idealnya 23,5, bisa dicek kira-kira udah nggak memenuhi. Kalau udah memenuhi ya nanti kalau udah siap ya udah langsung untuk menikah. Kemudian jangan sampai anemia. Ada yang punya riwayat anemia? Ini Kak Uti ada juga. Jadi teman-teman yang punya riwayat anemia, rajin-rajinlah minum tablet tambah darah. Tapi jangan sampai setiap hari ya, cukup 1 kali seminggu, kecuali nanti pada saat menstruasi itu di awal menstruasi itu minum lagi tablet tambah darah. Kecuali juga ada nanti rekomendasi dari dokter ya untuk mengonsumsi lebih dari itu, silakan nanti konsultasi ke dokter masing-masing. Kemudian juga menginformasikan teman-teman, jadi di Genre Bali kan baru terbentuk kepengurusan yang baru. Jadi hari ini adalah tenggat pendaftaran. Siapa tahu teman-teman yang dari Buleleng ada yang mau ikut Forum Genre Provinsi Bali, itu masih buka lebar jalannya. Kegiatannya juga nanti bakal sekeliling-keliling Bali gitu.
Jadi teman-teman jangan khawatir. Masih persiapan ya. Sebelumnya teman-teman semua udah semua megang snacknya? Udah aman ya? Udah lapar nggak? Belum? Sudah? Mau makan sekarang? Mau makan sekarang? Oke. Nah, setelah ini ya sambil dengerin musik mungkin kita bantu sama kakak panitia. Katanya sudah pada lapar Pok. Peserta-pesertanya. Nanti biar bisa untuk konsumsi di sini. Sambil kita menunggu ya Pak PJ datang. Jadi Pak PJ akan ke sini untuk melihat langsung hasil kulinernya. Dan teman-teman kalau selesai Pak PJ testimoni jangan kemana-mana. Siapa tahu teman-teman berkesempatan untuk ngambil juga nyicip. Ya, jadi silakan nanti ikuti sampai akhir kegiatan ini. Dan juga izin menginformasikan bahwa kegiatan HUT Kota itu sampai tanggal 30 ya. Di tanggal 30 ada band. Ada band, oh, pokoknya itu. Bandnya ada band. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk menonton, terutama kalau mau nanti malam juga boleh ya. Besok juga masih ada dan lusa akan ditutup dimeriahkan sama ada band. Dan juga untuk teman-teman SMA 1 sama SMA 1 Sawan ya, SMA 1 Singaraja sama SMA 1 Sawan dan teman-teman lainnya juga, kita di Forum Genre Buleleng kegiatannya nggak hanya ini ya, tapi kita juga keliling-keliling ke sekolah-sekolah, kemarin juga ke SMA Bali Mandara, next ke SMP 1 Banjar, dan next juga akan ada kegiatan Lomba Cerdas Cermat teman-teman, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, dan juga ada Buleleng Youth Camp, dan itu free entry, untuk teman-teman kita nge-camp bareng rencana di Bedugul atau di Tabanan. Ya, nanti teman-teman tunggu aja informasinya. Bisa dari sekarang di follow genre_buleleng untuk mengikuti informasi-informasi berikutnya. Mungkin itu aja sih. Oke, karena bandnya udah ready. Mari kita saksikan Nada Portsma. Lagu pertama kita akan bawakan Rumah Kita dari God Bless. Selamat menyaksikan. Ya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukis.
Baik, sebelum lanjut ke lagu kedua, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Vina sebagai vokalis. Di sini ada Kak Nata sebagai pemain keyboard. Lalu di sini juga ada Kak Ria sebagai pemain gitar dan juga ada Kak Erwin sebagai pemain drum. Oke, next lagu kedua kita akan membawakan lagu Mengejar Matahari dari Ari Lasso. Mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita tak akan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita tak akan berhenti mengejar matahari. Tetes air mata di sela derai tawa. Selamanya kita menyatu di terus mengejar matahari. Next, lagu ketiga kami akan membawakan Hapus Aku dari Niji. Semua tak bisa kau ungkapkan dan kita akan bicara.
Oke, next lagu terakhir kita akan membawakan Bunda dari Melly Goeslaw. Ku buka album biru penuh debu dan usaha. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Kata mereka diriku selalu dimanja. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan Natal dari bibirku akan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih. Cik. Baik, sebentar. Aku jatuh deh. Baik, mana nih suaranya nih? Pendukung dari SMA Negeri 4 Singaraja. Masih setia ya? Sampai akhir ya? Iya. Kalian harus tetap stay di sini sampai akhir karena kalian nanti akan dapat sesuatu. Apa itu ya? Makanya stay ya sampai akhir ya. Baik. Kita mungkin langsung saja ya, jadi adik-adik Bapak Ibu sudah bisa melihat di sebelah kanan Bapak Ibu itu sudah ada display dari teman-teman rekan-rekan kalian yang sudah berlomba ya, yang sudah berjibaku tadi di belakang dengan panas-panasan ya mereka ya. Itu apa saja sih yang nanti dihasilkan kuliner inovasinya nih, apa saja ya. Baik, kepada rekan-rekan panitia dan juga Bapak Ibu dan adik-adik yang tidak berkepentingan dimohonkan untuk duduk kembali ya. Kami mohon untuk clear area di sebelah kanan untuk meja display penilaian ya. Baik, kami mohon clear area
Bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dipersilahkan kembali duduk. Ya, kami persilahkan Dewan Juri untuk memulai penilaian. Terima kasih. Selamat siang para peserta lomba, peserta guru pembina dari seluruh siswa. Untuk hari ini, timing untuk lomba kulinernya berbahan pangan kearifan lokal sudah selesai. Jadi masing-masing peserta sudah mendisplay di sini. Sekarang ada penilaian dari tim juri, yaitu dari Niksa, dari ahli gizi dan juga dari praktisi dari ICA. Jadi nanti tim juri ini akan datang satu-satu ke stationnya, di mana ada display makanan yang disajikan, dipresented dan ditanya interview oleh para juri. Jadi tingkat kesulitannya di mana di saat memproses, membuat makanan tersebut, terus temanya, tujuannya apa, dan sasarannya untuk siapa, ya. Karena ini memang tujuan kita lah sesuai dengan tema penurunan stunting. Untuk para dewan juri yang terhormat, kami persilakan untuk menilai dan mencicipinya. Jadi setelah nanti selesai ada penilaian dari tim juri, kami persilakan untuk MC yang mengarahkan tamu undangan untuk berfoto ataupun untuk mencicipi 3 hidangan yang sudah display oleh para peserta. Biar lebih cepat, kami panggil nomor urut dari nomor 1. Silakan ke depan. Silakan yang mana ini adik ya, Dewan Juri. Ini dari mana adik? Dari SMP Negeri 1 Sukasada. Dari SMA apa SMP? SMA Negeri 1 Sukasada. Dari grogi ya. Ini temanya kalau kita orang hotel namanya Ristafel. Ya, dia masuk ke Ristafel secara otentik. Dari segi penyajiannya udah. Sekarang dari tim jurinya, silakan tim juri untuk mencicipi dari peserta nomor 1. Silakan Ibu, Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan dari menu yang kami bawakan. Yang pertama itu ada makanan pembuka yaitu berupa rujak. Yang kita ketahui rujak itu sangat populer. Di sini kami menggunakan bahan lokal yang tumbuh di tanah Buleleng. Selain itu kami juga membawakan sate lilit. Yang dimana sate lilit ini melambangkan sebuah persatuan. Karena persatuan dari daging ayam bergelut kepada pelepah kelapa. Dan juga ada jukut antug-antugan. Dalam jukut antug-antugan ini terdiri dari waluh, muncuk Jepang, kelor, yang dimana kelor itu bisa mencegah yang namanya kanker. Dan juga ada kacang tanah dan kacang panjang. Dan kami juga membuat menu yaitu tum dari biuk rutuk. Untuk minumannya kami membuat cendol, yang dimana bahan utamanya adalah tepung. Kenapa kami menggunakan tepung biji durian? Karena itu bisa mencegah stunting. Itu menu yang kami bawakan. Silakan dicoba. Sebelumnya, mohon maaf, nasinya kita menggunakan nasi merah karena itu mengandung gula yang sangat rendah dan bagus untuk tubuh. Ya, terima kasih. Tadi presentasinya sebetulnya sudah sangat bagus karena ini termasuk hidangan Ristafel ya Pak ya. Kalau di hotel karena lengkap mulai dari ini main course yang lengkap ya. Mulai dari karbohidrat kandungannya, kemudian protein, sayuran, ini lengkap di sini. Termasuk appetizer-nya ya. Appetizer-nya adalah rujak ya, sedangkan dessertnya adalah cendol ya, es cendol.
Oke, sudah sangat bagus, tetapi nanti kita lihat ada proses berikutnya ya. Untuk sayurnya mungkin agak sedikit kematangan ya nampaknya. Ya, agak sedikit kematangan ya, mungkin terlalu lama untuk prosesnya, over ya, over sedikit. Tetapi untuk yang lainnya oke. Pisangnya menggunakan bio apa? Klutuk ya, bio klutuk. Oke. Tetapi batunya udah kita pisah. Oh ya, karena bio klutuk biasanya batunya. Kemudian bumbu rujaknya? Bumbu rujaknya itu kita menggunakan gula bali silang jana. Gula bali, oke. Artinya ini hampir semua menggunakan bahan lokal ya? Sebelumnya juga kita menggoreng sambalnya itu menggunakan lengis tandusan yang berasal dari ambengan. Minyak tandusannya? Iya. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk bumbu satenya kita bikinnya tadi pagi itu menggunakan basa genep, tapi untuk lebih lanjut lagi kita masak di sini. Udah siap. Tapi untuk cendolnya dari nol kita bikin di sini. Cendolnya saya lihat. Nah ini ya sekedar masukan juga untuk satenya. Kalau saya ini kalau di hotel ini bukan sate lilit, ini sate kempul namanya ya. Tuh. Juga katiknya ya. Ini tekniknya nanti mengilit sate coba. Ambil dulu secukupnya, nanti di sini baru kita. Paling bawah dia harus kecil. Ya. Bukan sate kempul ya. Untuk gongnya itu. Ya. Tapi saya belum tahu tesnya gimana. Ya. Ini juga katikannya terlalu besar ya. Ukurkan ya. Biasanya kalau sate per porsi ini paling cuma 30 gram lah. Apalagi nanti konsep di couple yang tidak melebihi dari nanti kandungan gizinya. Ya, saja masukan dari saya. Nah untuk ininya juga biar kelihatan fresh ya. Kalau nanti rendam pakai air ya. Buahnya juga nggak layu dia. Siap. Ya itu aja masukan dari saya. Oke, sudah ada masukan dari Dewan Juri. Langsung aja Bu ya ke peserta. Nanti penilaiannya ya rasa. Peserta nomor 2, silakan adik kembali. Sana aja langsung ya. Ini hari ini Dewan Juri yang punya acara. Nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Divya Laksmi Maitreya, selaku salah satu perwakilan dari nomor urut 2 yang berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Singaraja. Pada kesempatan kali ini kami membuat hidangan berupa dimsum yang kami beri judul Dipsum. Alasannya karena kami membuat dimsum dan dimsum yang kami buat ini dicelupkan dan juga dituangkan oleh sup. Nah, sasaran kami membuat dimsum ini adalah anak-anak remaja yang biasanya kan ingin selalu mengkonsumsi makanan yang ringan dan juga mudah gitu. Jadi karena biasanya mereka mengkonsumsi makanan seperti itu, kami ingin mengolah dan juga mengembangkan makanan yang biasanya menjadi selera anak muda itu menggunakan bahan-bahan lokal dan juga untuk mencegah stunting. Bahan utama yang kami gunakan itu merupakan tepung sorghum dan juga daging ayam. Nah, di dalam isiannya itu terdapat daging ayam, telur, tempe, dan juga tahu. Karena biasanya itu juga bisa digunakan untuk mencegah adanya stunting, tapi di antara semua bahan-bahan yang ada, kami lebih menonjolkan daging ayamnya. Karena sesuai yang kami rencanakan, biasanya orang-orang yang memiliki untuk mencegah stunting itu kebanyakan lebih membutuhkan protein hewani. Jadi kami lebih menonjolkan di ayamnya. Sedangkan di kulitnya itu kita lebih menggunakan tepung sorghumnya agar bisa lebih melestarikan hal-hal yang ada dan juga bahan-bahan yang berasal dari daerah Buleleng. Terima kasih. Begitu sudah penjelasannya Ibu, silakan ditanggapi. Ya, kalau melihat dari komposisi bahannya, saya melihat sudah cukup lengkap ya. Di sana ada karbohidrat dan ada proteinnya, terutama protein untuk membantu penurunan stunting. Ya, tetapi dari
sekarang dari penampilannya ya, displaynya ya. Mungkin sebaiknya menggunakan piring ya atau platter gitu ya. Kemudian sausnya saya lihat di sini ada kuahnya, itu sebaiknya dipisah. Karena kalau tidak dipisah, didiamkan gini dia akan menyerap dan nanti akan mempengaruhi hasilnya dimsumnya. Kemudian juga karena ini kuahnya sedikit mungkin tidak menggunakan sendok ini gitu ya, karena kuahnya sedikit. Mungkin ada tambahan untuk. Baik, terima kasih. Saya tanya sekarang, ini hidangan ini apakah hidangan termasuk sup apa main course? Itu. Apakah termasuk sup apa main course? Main course Bapak. Kalau main course mestinya itu seperti yang dibilang Ibu tadi, itu sausnya harus dipisah. Namanya dimsum, ini adalah satu masakan Korea, itu harus dicol-col dia. Oke, kalau sup, ini kalau saya bilang sup kuahnya sedikit. Itu. Setelah masukan saya, coba nanti lihat, kalau dipakai main course silakan presentasikan dengan piring, dengan sausnya terpisah. Kalau pakai sup silakan kuahnya agak banyak. Ya itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Kuahnya dikancabi ya. Ya ini memang kalau dilihat sih dari presentednya aja ya, nanti bisa dibantu lagi Ibu ya. Agak kalau kita lihat sih, kalau saya sendiri agak mele juga, dan ini mengkep dimsunya Bu. Nggak kelihatan benar ya Bu, kalau di piring kan kelihatan. Jadi yang ditonjolkan base-nya itu adalah ginsumnya. Kuah itu adalah perasa ya, pelengkap dia. Oke, next kita lanjut ke peserta nomor 3. Nah, ini udah enggak sabaran bapaknya, jauh-jauh nih dari Grogak ya, kalau enggak salah ya. Oke, silakan adik. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, kami dari SMA Negeri 1 Grogak. Di sini kami langsung main dengan main course. Di sini kami membuat nasi jagung, palem udang, dan pelecing rebung undis. Di sini kami memilih nasi jagung karena dalam jagung itu memiliki vitamin A dan B6. Karena kalau penyakit stunting itu lebih baik minum ada vitamin A-nya. Selain itu di palem, kami dari daerah Grogak, palem itu berasal dari daerah Grogak. Selain itu karena udang dapat vitamin, lemak, karbohidrat. Selain itu ada rebung dan pelecing dan buncis dan pelecing rebung dan buncis. Di sini kami memilih rebung karena rebung memiliki vitamin E, B6, protein, dan lemak. Karena memiliki Itu aja ya. Jadi sekarang dari Ibu ahli gizi ya. Oke, terima kasih Dek penjelasannya. Jadi mungkin saya luruskan sedikit untuk masalah stunting. Kalau stunting, untuk mengatasi masalah stunting lebih banyak diutamakan makanan yang bersumber pada protein, terutama protein hewani, bukan vitaminnya. Ya, mungkin diluruskan sedikit ya. Jadi biar tidak salah pengertian. Nah, kalau saya lihat dari menu, mungkin di sini yang lihat sudah ada sumber protein hewani. Kalau ya berasal dari udang karena itu palem udang ya. Nah, terus mungkin kalau lihat kelengkapan makan, idealnya makan itu ada protein hewani, ada nabati. Jadi kalau nabatinya mungkin saya belum lihat di sini. Kalau sumber karbohidrat, oke, dari beras ada jagungnya, di sini nampaknya peserta mengutamakan menggunakan kearifan lokal, bagus. Nah, jadi kalau mungkin menurut saya, apakah lebih enak kalau di gunung? Mungkin ya itu karena menggunakan rebung itu kalau rebung yang besar oke, direbus, tapi kalau rebung yang kecil itu memang enaknya
ditunu gitu kalau kita ya bahasa Balinya nggih. Karena tempatnya nggih. Nah, sebagai masukan ya. Nggih. Nah, jadi menurut yang segitu nggih informasinya. Kan Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, ini saya tadi lihat ya, dari segi presentase ini memang benar-benar autentik, cuma tempatnya agak kecil. Kurang besar. Kurang ya. besar. Makanya ini lak-lak luk-luk dia, pegaburan. Ya, coba nanti tempatnya lebih besar, terus dengan ada hidangan daun, saya yakin ya persentasenya itu pasti bagus. Nah, tadi saya lihat untuk kelapanya itu ya, kelapa hati-hati ya, itu kalau memang tadi dia disimpan di luar, kalau memang mau ditaruh di kulkas dulu di kulkas ya. Itu juga tadi saya lihat daging itu banyak di luar, kalau memang mau taruh di kulkas dulu biar tidak nanti mempengaruhi hasil dari apa yang kalian buat. Nah, contohnya tadi saya lihat ini agak pesak dia, apa namanya itu palemnya, karena mungkin kelapanya terlalu tua. Ya, coba nanti kalau bikin palem ya itu pakai kelapa yang setengah matang. Juga bumbunya. Tadi kamu pakai apa? Ya. 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 Cabai keriting terus jahe ya. Sereh. Oke. Terus kamu pakai udang. Ya. Nah, coba kamu kalau bumbu palem simpel aja, pakai bawang jahe aja. Nyambung dia. Ya, kalau nanti kamu pakai bahasa genep tidak nyambung karena apa? Di sini ada komponen seafoodnya. Itu makanya bawang jahe itu sangat nyambung dia untuk pakai palem. Oke, dari segi daunnya sudah ada apa namanya ini? Daunnya? Ini daun yang dipakai untuk bungkus. Ya, daun palem itu sudah nyambung. Cuma itu teksturnya tadi saya lihat masih pesak dia. Mungkin kelapanya terlalu tua. Nah, biasanya kalau dia agak soft dia, ya menyatu antara isi bumbu sama dagingnya atau hewaninya ya. Ya itu aja masukan dari saya ya. Oke, terima kasih banyak Pak dan juri. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 silakan perkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ayu Andini Asti Pratiwi, perwakilan dari tim SMA Negeri 1 Sukasada. Di sini kami membuat makanan yang bernama pai biduran atau pai dari biji durian. Jadi kulitnya itu terbuat dari biji durian yang diparut, lalu ditambah dengan tepung tapioka dan sedikit garam. Lalu setelah itu dibentuk dan digoreng. Kenapa kami memilih biji durian sebagai kulitnya? Karena setelah saya searching bersama teman-teman, biji durian itu mengandung vitamin A, vitamin C, protein, karbohidrat, dan folat. Yang dimana kandungan tersebut dapat mencegah stunting sesuai dengan tema pada lomba hari ini. Dan untuk isiannya itu ada sayur berupa jagung, wortel dan kentang. Dan ada dada ayam serta telur. Kenapa kami memilih sayur tersebut? Karena kebanyakan dari sayur tersebut mengandung vitamin A. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Risma untuk memberi penilaian secara presented Ya, gimana? dari presentasinya ini sudah cukup bagus ya. Dari presentasi juga dari displaynya. Hanya mungkin kalau ketika menyajikan gini terlalu banyak dekorasinya, mungkin terlalu rame ya. Mungkin cukup satu saja, tidak usah terlalu banyak. Saya mengapresiasi karena menggunakan bunga-bunga taman ya, bukan bunganya beli, itu bagus sekali. Jadi kita bisa menggunakan apa yang ada di lingkungan kita sebagai hiasan ya, sebagai. Kemudian juga presentasi hidangannya pun juga saya lihat menarik. Tetapi memang yang menjadi pertanyaan karena saya belum coba ya, yang menjadi pertanyaan adalah biji durian ini mentah langsung diparut, kemudian dicampur bumbu dan digoreng. Ya, nah untuk menghilangkan rasa getir pada biji durian ini, apa yang dilakukan pada biji durian? Baik, izin menjawab. Untuk
yang pertama itu kan kita kupas dulu, baru dicuci, habis itu diparut. Jadi getahnya itu dia hilang karena garamnya itu mungkin karena nggak lengket habis itu ya. Oh, jadi setelah dikupas diberi garam? Nggak dikupas, lalu diparut, baru diisi garam sama tepung. Langsung ya. Artinya dengan garam ini dia akan menyerap rasa getirnya itu ya, sehingga tidak getir ya. Iya. Oh, jadi biji durian ini dikupas sampai putih semua kulitnya. Ya. Artinya kulit ari dari biji durian dilepas, kemudian dijemur sebentar sehingga menghilangkan getahnya. Kemudian setelah itu diparut dan menghilangkan getahnya lagi dengan garam ya. Tepung sama garam sedikit. Setelah diparut. Kemudian setelah diparut, biji durian itu kan sudah jadi apa ya, diserut-serut gitu, dibentuk. Nah, bentuknya itu akan lebih gampang karena memang teksturnya itu agak-agak berbanyak-banyak gitu. Nah, lebih berlendir. Jadi kita enggak menggunakan sama sekali air, enggak. Supaya bisa gampang untuk membentuk. Ini salah satu kreativitas yang sangat bagus karena dari biji durian, awalnya kita adalah biji durian, sehingga ini saya melihatnya ini ada nilai plus ya. Biji durian bisa dimanfaatkan, bahkan tidak harus dibuat tepung, langsung dari mentah gitu ya, dikupas dan kemudian diolah. Yang izin memang agak kesulitan Bu, berkali-kali dicoba sama anak-anak. Ya, pasti nyobanya ya, pasti nyobanya berkali-kali. Semakin gini, oh, gimana semakin sih semangat. gitu, semakin semangat. Oke, ya. Terima kasih dan semangatnya luar biasa ya. Mungkin dari Chef Putra. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, dari segi persentase saya lihat sudah cukup bagus, cuma nanti ya jangan terlalu over garnish. Ya, itu terlalu over garnish nanti. Ya, itu. Coba nanti kamu kreasikan di atasnya dikasih cabai sedikit, dikasih apa namanya kayak daun gini sedikit, pasti kelihatannya cantik. Ya, yang jelas saya sudah sangat bagus ya. Dari biji durian kalian sudah bisa menghasilkan ya bahan atau makanan yang sudah siap dimakan. Ya, itu. Tapi saya belum tahu gimana tesnya. Ya, kan tergantung tesnya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Ya, nanti sebentar kita coba ya. Mudah-mudahan tidak pahit. Ya, silakan Ibu dari ahli gizi. Terima kasih. Karena ini mungkin menunya bukan makanan pokok, maksudnya makan utama, ini snack ya. Jadi tidak harus mesti lengkap ada protein hewani, nabati, enggak. Tapi melihat komposisi bahannya yang tujuannya kembali kepada tema untuk mengentaskan stunting memang sudah bagus, tepat, ya. Ada kandungan protein hewaninya. Mungkin saya juga setuju dengan Ibu, Bapak juri. Mungkin ini terlalu ramai ya, jadi bingung dengan begini itu sudah sangat menarik, sudah menarik, nggih, nggih. Ulang tahun Kota Singaraja. Bu. Oh iya, Wow. iya. Tapi luar biasa, luar biasa. Dengan latar belakang SMA bukan SMK ya, mampu menampilkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih. Mana pendukungnya nih? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ya sudah tadi nomor 5, nomor 5 ya, nomor 1 sudah. Di mana? Saya nomor 5. Ya, ini udah guru pendampingnya udah senyum-senyum. Jadi sudah siap untuk diinterview ya. Silakan. Diperkenalkan Adik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komenda Pramita, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Singaraja. Jadi izinkan saya menjelaskan mengenai hidangan yang telah saya hidangkan. Sebelumnya kami memiliki visi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, setelah beberapa percobaan, kami telah berhasil menciptakan sebuah inovasi kuliner baru yang unik, tidak hanya lezat melainkan sehat dan bermanfaat.
Nah, jadi menu kami bernama Dubinyam, singkatan dari durian bagian biji dan ayam. Nah, Dubinyam ini dikombinasikan dengan ayam, biji durian, sayur-sayuran, dan telur. Nah, bahan utama yang kami gunakan yang pertama yaitu ada daging ayam, karena daging ayam mengandung protein tinggi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada anak. Nah, yang kedua yaitu bahan utama yang kedua yang kami gunakan adalah biji durian, karena biji durian mengandung serat tinggi, vitamin C, zat besi, dan kalium yang baik untuk tubuh anak. Nah, yang ketiga yaitu ada sayur-sayuran. Di sini kami menggunakan sayuran seperti wortel, jagung, seledri, dan daun bawang. Nah, sayur-sayuran ini mengandung serat vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan pada tubuh anak. Nah, dengan menambahkan sayur-sayuran, hidangan kami menjadi makanan yang lebih seimbang dan bernutrisi bagi tubuh anak. Nah, yang terakhir yaitu ada telur. Telur ini menjadi bahan tambahan pada hidangan kami, yaitu telur sebagai sumber protein yang kaya akan asam amino esensial dan protein yang baik untuk tubuh pada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan salah satu dari Dewan Juri, Ibu. Baiklah, kalau dari presentasinya memang sudah bagus ya. Dari saya melihat susunan resepnya, untuk bahan-bahan yang digunakannya sudah sangat bagus, menggunakan biji durian dan ayam, telur juga di dalamnya. Tetapi saya melihat dari tadi ketika proses, kemudian ketika memotong dan membentuk, ini bentuknya kurang rata ya. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Kelihatannya ini tangannya harus berlatih untuk memotong dengan potongan yang sama. Karena ketika ditampilkan dengan potongan yang berbeda-beda kok nampaknya jadi kurang menarik gitu ya. Kemudian juga ketika kita display dan presentasi di dalam platter, mungkin garnish atau hiasan pada hidangan itu tidak perlu terlalu berlebih ya. Seperti misalnya daun selada itu juga terlalu banyak. Memang ini cukup banyak ya sausnya gitu ya. Dengan ya terlalu banyak. Kemudian saya melihat potongannya tadi ya, potongan ini kurang rapi gitu ya. Tetapi sudah mencukupi ya. Pelengkap ya sebagai camilan. Mungkin itu silakan Bapak. Baik, akan lihat dari segi persentase apa yang dibilang Ibu tadi itu benar ya. Kita lihat tadi kebanyakan ini daun selada dan daun pisang ya. Coba saya ambil contoh ya, bisa dilepas satu, nanti saya akan mengajarkan persentase ya. Ini ya. Coba ini hilangkan juga ya. Nah, ini hilangkan daun pisangnya ya. Kamu tinggal nata gini aja, set. Nah, kamu ini garnishnya hilangkan ya. Kamu ambil sendok, set, langsung kasih garnish ini ya. Itu sangat menarik ya. Itu ya, simple ya. Atau juga nanti ya, ini bisa enggak apa ya, sampai nanti itu makanan sudah enak terus saja yang ini, tapi dari segi presentasinya juga kurang bagus. Nah, dari segi ukurannya Bu, tolong juga perhatikan. Biasanya kalau nugget kita ada pakai cetakan Bu, biar sama, ada yang bulat, ada yang bundar, ada yang bulat, ada yang kotak itu. Kita pakai cetakan biar nanti ukurannya sama kayak ini tadi. Ada yang beratnya mungkin 50 gram, ada yang sekian gram, tidak seimbang jadinya gizinya Bu. Ya, itulah masukan dari Tiang Bu. Terima kasih. Oke, karena sudah tengahi Bu. Kita lanjut ke sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 ini ya. Silakan Adik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nika Laksmi Kurniayanti, saya dari SMA Negeri 1 Singaraja. Di sini saya membuat menu yaitu namanya adalah creamy fish gum, yaitu saya memadukan jagung gembal atau sorghum yang biasa orang katakan itu dengan ikan dan juga sayuran.
Ya, dengan saya juga menggunakan bumbu yaitu bumbu genep. Silakan Ibu ahli gizi untuk memberikan tanggapan gimana penilaiannya ini. Terima kasih. Jadi saya coba sedikit membahas ya. Untuk komposisi bahannya dari segi gizinya sudah cukup ya. Kalau saya lihat kembali kepada komposisinya, ada sumber protein hewaninya, ada nabatinya berupa kacang, ya, ada sayurnya juga, ya. Jadi ada sumber karbohidratnya juga ada. Mungkin di sini nanti dari ininya, nggih, apa namanya? Ya, itu penampilannya mungkin biar lebih apa namanya diperhatikan. Lebih pasnya mungkin dari chef, saudari Ibu. Nggih, sekian dari saya. Nggih, terima kasih. Ya, ini kalau dari presentasi ini seperti masakan khas daerah timur, itu daerah Tejegulu itu ada namanya menggoh. Menggoh itu artinya jukut antugan-antugan semuanya ada. Ya, itu. Nah, ini tadi saya lihat dari segi teksturnya dia sudah dingin dia. Ya. Ini mestinya dihidangkan panas ya. Itu biar ya dihidangkan panas ya. Kenapa lagi kita dekat pantai. Nah, dari segi presentasinya juga ya, itu kalau kamu memang mempresentasikan yang bagus, coba pakai bowl yang agak besar ya. Itu kamu bisa nanti menatanya. Ya. Oke, kalau dari kandungan gizinya sudah dijelaskan sama ibunya, sudah sesuai. Cuma itu dah masukan dari saya adalah presentasi. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Tadi sesuai dengan apa kata Bapak ya, bahwa presentasenya ini menggunakan bowl yang lebih kecil. Kalau dari ukuran uni untuk breakfast ya, untuk makan pagi ya. Untuk breakfast itu artinya porsi segini cukup. Hanya karena menggunakan mangkuk yang lebih kecil sehingga nampaknya terlalu penuh. Kalau menggunakan mangkuk seperti ini mungkin isinya bisa setengah lebih, dikurangi sedikit. Ya, jadi tidak terlalu penuh. Tetapi seharusnya menggunakan, karena ini breakfast dan merupakan bahan hidangan utama, menggunakan bowl yang lebih besar. Khusus untuk cereal bowl misalnya. Cereal bowl gitu ya, itu biasanya lebih besar sehingga tidak terlalu penuh nampaknya. Tetapi dari komposisi gizi saya pikir sudah mencukupi. Ya, saya kira itu saja. Lanjut ke nomor 7 ya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Komong Olivia Damayanti, perwakilan dari nomor undi 7 SMA Negeri 3 Singaraja. Jadi, pada kesempatan kali ini kami membuat makanan yang kami namakan A Shining Meal. A Shining Meal merupakan singkatan dari ayam sayur, hindari stunting. Jika dilihat dari kepanjangannya, olahan yang kami buat ini paling dominan terdiri dari ayam dan sayur. Tapi jika dilihat dari arti bahasa Inggrisnya, makanan ini berarti sebuah makanan yang bersinar. Sasaran kami membuat olahan ini adalah untuk anak-anak, tapi bisa juga dikonsumsi oleh orang dewasa dan juga orang remaja. Kami dari bahannya itu ada jagung, kentang, wortel, telur, ayam, dan daun bawang. Kami bumbui dengan merica dan garam gula. Kami juga menyediakan saus di sini. Kami membuat sausnya sendiri, yaitu dengan bahan cabai merah besar dan tomat, garam dan gula. Dan juga kami menyiapkan minuman di sini, ada air kelungah. Air kelungah sangat baik bagi ketahanan dan kekebalan tubuh anak, dan juga baik untuk ibu hamil. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu ahli gizi. Terima kasih. Jadi khusus untuk menu, saya sebut aja susah. Apa nih? A Shining Meal. Ya. Jadi karena ini berupa apa namanya? Bukan makanan pokok, bukan makan
utama, jadi ini berupa snack ya. Jadi tidak harus lengkap kandungan proteinnya, tapi cukup dari kandungan protein hewaninya, karena kembali lagi kepada tema mengentaskan ke stunting. Nah, jadi di sini saya lihat kandungan protein hewannya cukup ada, maksudnya. Mungkin saya kalau bisa sedikit memberikan tanggapan kepada bentuk ininya ya, bentuk potongannya mungkin seperti ini agak berbeda, tidak sama begitu, mungkin karena pakai alat seadanya nggih. Dan mungkin juga sama dengan halnya yang tadi, garnisnya mungkin dengan jumlah hanya 5 potong menggunakan garnis yang berlebih menurut kami. Nah, terus juga tadi sebelum plating itu kalau tidak salah saya lihat tadinya menggunakan plastik ya, tempat ininya sausnya itu nggih. Memang pada saat sekarang penilaian itu sudah tidak ada nggih. Mungkin memang tetap dicermati untuk mengurangi penggunaan plastik nggih. Jadi demikian saja. Silakan Bu. Mungkin saya ingin menambahkan apa yang dari Ibu, dari penyajiannya memang ini berlebih ya. Seperti misalnya vas bunga cukup 1 saja, tidak perlu 3 gitu ya. Terlalu kalau di hotel ini kebanyakan 3 ya. Cukup 1 saja itu sudah cukup. Kemudian dari tambahan pelengkap lainnya, kalau memang ini merupakan satu kesatuan dari hidangan ini, mungkin itu bisa disajikan sebagai garnish di sini. Jadi tidak disajikan terpisah, termasuk ini tidak disajikan terpisah. Biasanya langsung di dalam satu plating, ya, sehingga platingnya bisa lebih sederhana lagi, lebih sederhana tapi menarik. Katakan dikurangi seladanya, kemudian mungkin diberi garnish buah-buahan, silahkan saja. Kemudian peletakan sausnya ini juga ceret gitu. Mungkin bisa diletakkan di satu tempat, terus pakai pakai sendok pun langsung dibegitukan sehingga nampak, ya, misalnya begitu ya. Ya, misalnya seperti ini langsung dibeginikan gitu ya, biasanya numpuk di satu tempat ya, sehingga tidak nampak berceceran seperti itu. Kemudian juga hiasan ini sebetulnya tidak perlu kecuali memang menyatu dengan dalam satu plating ya. Baik, yang cuma masukkan sedikit ya. Kalau yang ini anggap di hotel ini sebagai pinjer dia, ya, sebagai pinjer dia. Mestinya ini sekedar masukkan ya, langkah bagusnya nanti biar sama bentuknya. Ini dibalut dengan tepung roti baru digoreng, ya, karena ini adalah hidangan snack. Kalau yang ini di hotel namanya pinjer jilji. Oke, dari segi gininya sudah cukup 5, cuma bentuknya biar sama, biar enggak beda-beda. Ya itu aja Mas. Nah juga presentasinya juga jangan terlalu banyak over garnish, ya, namanya aja snack, udah simple, ya. Ya itu aja masukan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke nomor 8. Ya, silakan memperkenalkan. Baik Bapak, sebelumnya maaf. Oke. Mungkin di sini sudah hadir Bapak Asisten 1 bersama dengan pimpinan SKPD terkait ya, sesuai undangan. Kami persilahkan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk silakan berkenan mencicipi Bapak ya. Persilakan Bapak untuk meja yang sudah dinilai oleh Dewan Juri. Baik, kami persilakan. Silakan Dewan Juri untuk kembali menilai. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dea Srianti, saya perwakilan dari SMK Negeri 2 Singaraja. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang hidangan saya ini. Hidangan saya ini bernama Jigli Pubidur, yang artinya Jigli itu puding yang kenyal dan Pubidur itu singkatan dari puding biji durian. Kami di sini memanfaatkan biji durian karena biji durian bermanfaat untuk mengurangi stunting yang ada di buleleng.
dan kandungan antioksidannya bermanfaat untuk kekebalan tubuh kita. Izinkan saya menjelaskan tentang kandungan gizi yang terkandung dalam hidangan saya. Yang pertama ada susu UHT full cream yang terbuat dari protein hewani, terkandung 8 gram lemak dalam 250 gram susu UHT full cream, 12 gram karbohidrat dan 8 gram protein. Yang kedua ada agar-agar yang terkandung 2 gram total karbohidrat, Nutrijel terkandung 2 gram karbohidrat dan 1 gram gula. Gula pasir, 180 gram gula pasir mengandung 1161 kalori dan 299,94 karbohidrat. Dan 20 gram tepung maizena yang terbuat dari bahan jagung terkandung ada 0,34 gram karbohidrat dan 44,94 gram protein. Yang terakhir ada vanili, 1,5 sendok vanili mengandung 12 gram kalori. Hidangan saya lebih ke dessert dan simple sekali, tapi kandungannya baik untuk ibu hamil dan bisa mencegah stunting. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit dari saya. Jadi karena ini snack ya, terhitung snack. Jadi lihat komposisinya memang sudah ada kandungan protein hewaninya berupa dari susu, ya. Jadi kalau boleh saya sedikit berkomentar masalah begitu sederhananya menu ini. Ya. Jadi saya kira tidak perlu waktu 1 jam untuk ini. Ya. Iya, nah itu sudah diakui. Nah jadi demikian sederhananya, tapi memang kalau dilihat dari komposisi sudah ada kandungan nilai gizinya ada, ya. Dan sesuatu yang menjadi nilai plus mungkin pembawanya adik sendiri begitu mempelajari sekali kandungan gizinya, ya. Jadi saya dengar dari tadi setiap bahan diuraikan kandungan gizinya, proteinnya, karbohidratnya. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi tolong pengetahuan yang sudah ada dipresentasikan berupa makanan yang bisa dimakan, dilaksanakan sesuai dengan teori yang diketahui. Demikian. Silakan Ibu. Saya lihat ya dari segi tadi tingkat pemberdayaan itu harus terlalu gampang ya untuk kamu tidak mau menantang pekerjaan ya. Mestinya ini biji durian itu bisa dipakai sebagai hidangan main course ya. Mungkin bisa dipakai rendang, bisa dipakai apa itu ya. Yang jelas ini simpel sekali nih. Ini kalau ini 15 menit sudah selesai ya. Apalagi di gininya kan sudah banyak itu. Ada sekian persen. Ya, itu yang banyak adalah tingkat kesulitannya, 30% itu. Ya, coba itu diinovasikan. Ini kan gampang sekali Bu. Ya, itu cuma sekian menit sudah jadi. Ya, itu sudah masukkan. Cuma dari segi kandungan gizinya sudah jelaskan sama Ibu, sudah oke. Cuma sudah masukkan yang coba olah kembali. Apalagi salah satu peserta yang ikut adalah dari SMK. Saya kira SMK kamu, kok begini. Ya, itu. Dan saya juga alumni SMKK. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya menambahkannya. Menurut saya, tingkat kesulitannya yaitu dalam mencari biji durian dan dalam merebusnya. Tapi memang iya, saya merebusnya di sekolah dan mengolahnya di sekolah. Saya membawanya ke sini, sudah berbentuk biji durian yang sudah direbus. Saya menggunakan 500 gram biji durian dan terkandung ada 8 gram protein di dalamnya. Sekian, terima kasih.
tingkat kesulitannya nyari biji durian. Mungkin pada urunan gurunya beli durian ya. Mungkin Bu sampai ke sana ya, ke stade ya. Ya, sampai mencapai 500 gram kan? Berapa biji tuh ya? Jadi urunannya berapa ndak tensinya naik Bu? Oke, karena sudah ada tanda jawab interview dari peserta dan juri, kami mohon untuk para peserta dan guru pembinanya keluar dulu, clear area. Sekarang tim juri yang untuk mencicipi penilaiannya, sambil juga di sebelah bapak-bapak dari dinas sudah mencicipi. Jadi silakan untuk para juri untuk mencicipi rasa hidangan dari peserta ini. Kami persilakan Ibu. Oke. Acara akan dipandu kembali oleh MC-nya, ya. Ibu MC. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat penjabat Bupati Buleleng yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh pelaksana tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng, dan juga kepada pimpinan perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Buleleng serta tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sambil menunggu, ya, baik, sambil menunggu para undangan. Baik, untuk adik-adik berada di areal belakang Krishna Beach State ya, yang tadi mungkin sempat review-review keliling, kami mohonkan untuk kembali ke tempat duduk. Dipersilakan. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga adik-adik yang sudah mereview makanan di sekitar Krishna Beach State ya, sudah berkeliling, kami mohonkan untuk kembali ke tempat duduk. Tadi sambil nunggu ya. Baik, kami beritahukan juga kepada rekan-rekan PKB PLKB yang sedari tadi sudah berada di areal Krishna Beach State ya, kami mohonkan untuk merapat.
Silahkan Bapak. Baik, sekali lagi kami undang para tamu undangan yang sudah berada di area Krishna dan juga teman-teman rekan-rekan dari PKB PLKB, Kepala Sekolah SMA, SMK Kabupaten Buleleng yang telah hadir dan juga adik-adik yang berada di areal Krishna Beach State. Kami mohonkan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman panitia yang sudah menyelesaikan tugasnya dimohonkan merapat. Kami informasikan kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian dan juga adik-adik yang sudah hadir, acara pada kali ini disupport ya, live streaming langsung dari RRI. Sekali lagi kepada teman-teman panitia yang sudah menyelesaikan tugas, kami mohonkan untuk merapat. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian dan adik-adik yang sudah bersabar menunggu dari tadi, dari pagi hingga siang hari ini ya. Acara akan kami lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, cek. Baik, makasih waktu yang diberikan kepada saya dari MC untuk menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Om Swastiastu. Lemes ya. Sebagian puasa, tapi yang lain kan tidak puasa. Ya. Selamat siang. Oke, semangat ya semuanya, terima kasih. Pertama-tama Titiang ucapkan selamat datang pada Bapak PJ Bupati Buleleng. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Terima kasih Bapak, di tengah kesibukannya sudah berkenan hadir dalam acara ini. Kemudian
Di tengah-tengah kita juga hadir para pimpinan perangkat daerah ya. Pak Kepala Dinas Pertanian hadir langsung, terima kasih. Kemudian yang sebenarnya inisiator paling keren itu Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Gede Dodi Sukma Oktipa Askara. Nih, tepuk tangan tuh Pak Gede Dodi ya, Kepala Dinas Pariwisata. Kemudian hadir juga di tengah kita Pak Kadis Kesehatan. Ya, terima kasih. Dan dari Kominfo, Bu Sekde sudah hadir, dari Disdikpora juga sudah hadir. Dari dinas lain yang terkait kita juga undang. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, dari peserta lomba maupun peserta talkshow yang kita undang juga berkesempatan hadir, terima kasih. Singkatnya seluruh peserta lomba dan talkshow, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentu kepada adik-adik maupun rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa, kami ucapkan selamat ya menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf mungkin ada hidangan-hidangan yang kami siapkan mengganggu puasanya, mohon maaf ya. Semoga lancar sampai dengan akhir. Baik Bapak PJ Bupati dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya melaporkan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, latar belakang kegiatan ini. Jadi latar belakang kegiatan ini kita menindaklanjuti program nasional, program prioritas nasional tentang percepatan penurunan stunting. Apa itu stunting dan seterusnya tadi sudah dibahas dalam talkshow dan sering sudah disampaikan di mana-mana. Ya, tapi salah satu penyebab dari stunting itu adalah karena kekurangan gizi. Ya, kekurangan gizi. Dan asupan gizi bisa sebenarnya diperoleh dari olahan pangan lokal di sekitar kita. Sehingga berawal dari diskusi kecil antara Tiang dengan Pak Kadis Pariwisata, karena Pak Kadis Pariwisata ini sangat gencar menyelenggarakan event-event festival durian baru-baru. Sewaktu berlimpah produksi durian di Buleleng, ya, karena Buleleng merupakan sentra produksi buah durian terbesar waktu itu, ya, jadi banyak berlimpah. Nah sayangnya terinspirasi pada waktu itu awalnya ya, awalnya kita diskusi di sana banyak biji durian yang terbuang. Kan itu, biji durian terbuang, gimana kalau kita olah, kita olah. Ternyata setelah konsultasi dengan para ahli gizi, ada kandungan yang bermanfaat di sana untuk pencegahan stunting. Itu awalnya, itu apa namanya latar belakang di awal. Namun setelah perkembangannya, kita laporkan pada pimpinan dan juga benar apa yang disampaikan oleh pimpinan. Produksi durian mulai turun, bahan baku nanti bijinya susah kita peroleh. Itu satu. Yang kedua, stunting ini bisa dialami bukan saja di daerah yang memproduksi buah durian, tapi bisa dialami oleh anak-anak kita bahkan di daerah pesisir. Jadi di mana-mana bisa terjadi stunting. Oleh karena itu berdasarkan arahan pimpinan juga sangat baik sekali kita tindak lanjuti. Coba kita rancang lomba yang memang diminati oleh masyarakat. Diminati oleh masyarakat, rasanya enak, mudah diperoleh dan bergizi. Nah dari sana latar belakangnya Pak Asisten, jadi karena waktu itu langsung dengan Pak PJ Bupati kita sampaikan dan Pak PJ Bupati mengarahkan coba, karena yang menguji masakan enak dengan tidak itu adalah masyarakat. Jadi silahkan, sehingga berubah menjadi inovasi kuliner. Apapun inovasi kuliner yang dilakukan oleh adik-adik remaja SMA ini silahkan kita angkat, asalkan itu enak, ya, bergizi dan mudah diperoleh. Ya, tadi sudah dilaporkan ada beberapa olahan memang yang memang
lokal, ya tidak ada yang dari luar. Kemudian latar belakangnya Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian, kami melihat perkembangan remaja saat ini. Ampura adik-adik, mudah-mudahan adik-adik remaja yang ada di sini tidak mengikuti seperti apa yang saya lihat ya perkembangannya. Mudah sekali remaja kita untuk mengkonsumsi makanan yang satu instan, kedua junk food. Ya, mudah kan? Ya, nanti kalau kita lihat misalnya di event-event keramaian, misalnya kalau kita ada di GOR begitu kan, ada keramaian begitu, jenis makanan atau kuliner yang paling banyak diserbu oleh adik-adik remaja itu adalah yang instan dan junk food, siap saji. Padahal menurut ada beberapa pendapat para ahli gizi, katanya kandungan gizinya tidak maksimal. Ya, oleh karena itu kita berharap ini dengan adanya olahan pangan lokal ini yang nanti bergizi dan mudah diperoleh, adik-adik bergeser seleranya bisa ke olahan pangan lokal yang bergizi, bukan yang tadi saya sampaikan. Ya, itu latar belakangnya Pak Asisten. Kemudian bentuk kegiatan kita pada hari ini, memang stunting itu diakibatkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu yang terlibat mesti banyak sektor. Sehingga bentuk kegiatan pada hari ini adalah kolaboratif. Ya. Yang pertama lomba masak bentuk kegiatannya. Itu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah SMA, kita sudah mendapatkan peserta lomba masak. Kemudian dari Dinas Pertanian, Dinas Perindak, dan Dinas DKPP ya, menyajikan display produk-produk pangan lokal. Ada. Jadi ada kelor, ada sorghum, termasuk dari Dinas Pertanian menyerahkan langsung yang sudah hidup ini, bibit kelornya. Bibit kelor sudah hidup, sudah langsung akan disupport dari Dinas Pertanian. Kemudian Dinas Pariwisata juga terlibat di sini karena ini lokasinya termasuk juga kawasan wisata, sarana prasarana didukung oleh Dinas Pariwisata. Kominfo Santi terlibat dalam publikasi ini, termasuk partisipasi dari RRI Singaraja. Jadi Krishna Beach Street, partisipasi dari masyarakat, sekolah, jadi kolaboratif, semuanya terlibat dalam kegiatan ini sehingga kita harapkan stunting turun dan bahkan kalau bisa tidak ada lagi di Buleleng, itu harapannya. Baik, itu bentuk kegiatannya. Kemudian yang berikutnya kita juga tadi ada talkshow ya, selain lomba masak ada talkshow, narasumbernya dari adik-adik genre kita dan juga dari penyuluh KB dengan topiknya itu penyiapan remaja ini menuju keluarga berkualitas. Ya, jadi harapannya adik-adik remaja kita semakin siap menjadi keluarga yang berkualitas. Kemudian lebih lanjut untuk peserta lomba memasak, dari panitia akan menyiapkan hadiah. Hadiah yang dicari itu juara 1, 2, 3 dan harapan 1. Jadi hadiahnya berupa uang pembinaan, trofi dan piagam. Juga ada paket sorghum dan juga bibit kelor langsung dari Dinas Pertanian. Dan peserta yang lain ada paket dari Krishna yang yang mensupport. Jadi itu Bapak Asisten yang mewakili Bapak PJ Bupati, kami dapat laporkan kegiatan pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Asisten yang mewakili Bapak PJ Bupati memberikan arahan ya pada kegiatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari
PJ Bupati Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya menyampaikan rasa bahagia dan luar biasa laporan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas P2KB3A yang sangat luar biasa terkait dengan kegiatan hari ini kolaborasi antar SKPD seperti yang diharapkan oleh Bapak PJ Bupati, sehingga apa yang menjadi tema HUT Kota Singaraja bahwa kita harus berbangga. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini Bapak Bupati sebenarnya berkenan hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, menugaskan saya selaku PLT Asisten 1 untuk membacakan sambutan yang sudah disiapkan. Untuk itu saya bacakan sambutan yang disiapkan oleh Bapak PJ. Yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kadis Pertanian, Kadis Pariwisata, Kadis Kesehatan, penyelenggara, Pak Kadis P2KB P3A, Kadis Kominfo yang mewakili Dispora serta OPD yang terkait, Kepala RRI Singaraja yang mewakili, para kepala sekolah, peserta lomba yang berkesempatan hadir, Dewan Juri yang saya hormati, Manajer Krisnabit Street yang saya hormati pula, para peserta lomba dan peserta talk show yang berbahagia, panitia penyelenggara, serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kita haturkan kehadapan Ide Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertuwara nugrahinya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam merayakan kekayaan kuliner lokal yang dimiliki oleh daerah kita dalam acara Lomba Memasak Pangan Lokal serangkaian HUT Kota Singaraja yang ke-420. Hadirin yang saya hormati, acara Lomba Memasak Pangan Lokal ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga merupakan wujud dari upaya kita semua untuk mencari dan menemukan olahan pangan lokal yang mudah diperoleh, diolah, enak dikonsumsi, dan yang terpenting adalah bergizi. P2SA. Sebagaimana tujuan awal dari lomba ini adalah mengajak semua komponen masyarakat berupaya mencegah kekurangan gizi, khususnya untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Buleleng. Di samping itu pula, pangan lokal ini bukan hanya tentang rasa dan aroma, tetapi juga cerminan dari budaya dan identitas kita sebagai masyarakat Buleleng. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kehadiran dan dedikasi adik-adik sekalian memberikan warna dan semangat yang luar biasa. Semua hidangan yang disajikan ini adalah bukti nyata dari kreativitas, keahlian, dan cinta akan pangan lokal. Jadi tadi kami beserta para pimpinan SPD sudah mencoba kreativitas dari peserta lomba, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Melalui acara ini kita juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan sadar akan pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Selain mendukung perekonomian lokal, penggunaan pangan lokal juga memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri
yang telah memberikan waktu dan penilaian dengan penuh keadilan dan profesionalisme. Tanpa kehadiran mereka, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang nantinya yang diumumkan oleh Dewan Juri dan peserta lainnya yang telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam memasak hidangan lokal. Semoga kemenangan ini menjadi motivasi bagi kita untuk semua terus mengembangkan dan mempromosikan kuliner lokal kita. Mari kita jaga kekayaan kuliner ini agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut untuk memperkuat keberlanjutan pangan lokal di daerah kita. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Pejabat Bupati Buleleng, Insinyur Ketut Lihat Nyane, MMA. Baik, terima kasih atas arahannya Bapak Asisten 1. Mohon izin Bapak untuk melanjutkan acara. Baik, sambil menunggu Dewan Juri yang sedang melakukan penilaian, ya, kami akan kembali menampilkan band yang keren banget yang tadi sudah hadir di awal. Masih ingat ya adik-adik ya? Masih ingat ya? Dari mana? Dari Semansa. Apa nama bandnya? Gita Mahardika. Baik, untuk adik-adik dari Semansa kami persilakan. Sedikit saya perkenalkan terkait band ini ya, Gita Mahardika Band, di mana band ini memiliki dua vokalis cantik ya, yaitu Adele dan Nanda. Ya, jadi mungkin sudah nggak asing ya adik-adik yang di Semansa ya. Kemudian ada Denis dan Agung itu di gitar, Bagas di bass, dan Abi di drum. Bener ya adik-adik ya? Iya, silahkan. Mungkin sambil persiapan ini ya. Baik, sambil menunggu persiapan, saya ingin dengar lagi nih suaranya ya. Suara yang di awal tadi sudah begitu heboh ya. Kalau boleh saya minta sekali lagi ya. Apa kabar Buleleng? Luar biasa, bersama Buleleng berbangga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangatnya masih tetap ya dari awal hingga akhir acara nih. Apalagi siang ini semakin panas ya Pak. Siang ini akan semakin panas, dihebohkan oleh penampilan band-band anak-anak muda nih tentunya ya. Tetapi nanti tidak kalah hebohnya juga akan ada penampilan. Saya sedikit dapat ini nih bisikan, nanti ada penampilan dari kepala SKPD juga ini kebetulan yang mau tampil ya, yang menyumbangkan sebuah lagu. Baik, siap Bapak? Siap. Siap untuk diiringi sudah Pak. Waduh. Baik, dipersilahkan Bapak. Setelah ini mau diisi dengan nyanyi-nyanyi. Biar band dulu aja. Oh, siap. Dengan Pak Kadis. Iya, iya. Makanya. Apa mau berkolaborasi atau? Oh iya.
C1. Baik, untuk memberi semangat rekan-rekan kita yang mau tampil, mana suaranya Semansa? Wow, ya, tambah siang tambah heboh ini ya. Mungkin tambah nyari supporter lagi barusan ya. Atau mungkin sudah dapat icip-icip jadi udah lebih bersemangat. Dan setelah ini kita juga akan ya dihibur nih oleh Bapak-bapak Kadis ya dan juga Bapak Asisten 1 nanti akan menampilkan satu album ya Bapak. Ya, jadi mungkin ini sudah didengar ya adik-adik ya, keluh kesah ya, tiba-tiba datang sudah konsumsi. Konsumsi sudah mulai berdatangan ini, berarti sudah didengar dari tadi ya. Baik, diinformasikan kepada perwakilan dari peserta lomba, kami mohonkan untuk dapat mengambil konsumsi di meja panitia. Sekali lagi kami informasikan kepada perwakilan dari peserta lomba agar dapat mengambil konsumsi di meja panitia. Kami persilahkan kepada para hadirin, Bapak Ibu, undangan dan juga adik-adik yang sudah mendapatkan konsumsi bisa sambil makan siang, sambil menunggu adik-adik yang lagi persiapan.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu, para tamu undangan dan adik-adik sekalian. Karena ini ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi mungkin masih diusahakan ini oleh adik-adik ya. Nah, kita akan sambut penampilan dari rekan kita. Ya. Yang di dinas kami itu tidak kalah hebohnya ini. Silakan Pak D. Cek, sound, sound. Cek, cek. Cek, satu. Tatkala tresna ada dini mentik di hati, nada hati membunga-bunga. Adi nerima tresnan beli ane sujati, oh, nanging mardi munyi kecup je adi pipin beline apa mabukti tresnane ento pina kecina tresnane metu uli di dasar hati. Di tumara ada sayang, di tumara ada tresna sujati. Salah tampi ya pining beli indik napi pengideh beline ane apinya wanta tresna ane sujati, oh, saking manahi suci pipin beline abang mebukti tresnane entu pina kecina tresnane metu di dasar hati. Di tumara ada sayang, di tumara ada tresna sujati. Kecup je adi pipin beline abang mebukti tresnane entu pina kecina tresnane metu uli di dasar hati. Ada sayang di tumara ada tresna kecup je adi pipin beline
marep ada tresna sujati. Sukses lagi. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Apakah lanjut atau tidak? Lanjut? Baiklah, satu lagu saja ya, karena kasihan marching bandnya. Gede Adi ya yang sudah ikut menghebohkan acara pada kesempatan kali ini. Masih semangat adik-adik? Masih. Sambil makan ya. Sambil menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba sekaligus penyerahan piagam penghargaan. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Selamat siang adik-adik sekalian, juga bapak-bapak yang terhormat Riki. Hari ini sungguh sangat berkesan ya acara lombanya, walaupun dari peserta ada yang cukup jauh jadi groga, panas-panasan begini tidak mematahkan semangat dari para peserta lomba. Izin memperkenalkan dari Dewan Juri sebelumnya. Kami dari Indonesian Chef Association ya, itu dari Badan Pengurus Cabang Singaraja Buleleng. Saya Chef Made Setiawan sebagai Ketua BPC-nya Buleleng. Juga dari ada akademis Kampus Undiksa Ibu Risma. Ada dari ahli gizi dan juga dari Ketua Bidang Pendidikan di ICA jadi juri. Jadi hari ini saya sebagai Ketua Juri, yaitu mendampingi para juri untuk memberikan penilaian. Nah, di sini hasil yang diberikan kepada saya hari ini sudah fix, sudah resmi dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sudah ditandatangani oleh 3 juri dan juga sudah tiang tanda tangani juga. Berarti hasilnya tidak boleh diganggu gugat. Oke, sambil jalan untuk mempersingkat waktu, saya umumkan pemenangnya urutan dari bawah. Dengan total skor 230, itu juara 4, nomor urut peserta 7. 7 yang mana? 7 dari SMK 3. Apakah langsung dipanggil ke panggung Pak pesertanya? Silakan salah satu perwakilan dari pemenang. Lanjut juara ketiga dengan total skor beda tipis dengan juara 4-nya ya. 231 nomor urut 3. Nomor urut 3 dari SMA mana nih? 3. Silakan perwakilan dari pesertanya. Nomor urut 3. Ini dari cooking, apronnya cooking. Dari Groga ya, jauh sekali. Lanjut juara 2 dengan total skor 234, nomor peserta 1. Dari mana? Sukasada, bapaknya sampai angkat tangan. Merdeka Pak. Silakan perwakilannya. Sukasada. Juara 1 dengan total skor 236. Sempat tadi bicara banyak dengan beliaunya ya.
nomor urut 4. Silakan untuk mewakili. Silakan untuk maju ke panggung dari perwakilan peserta. Nah, dari juara 1 sampai juara 4, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi ya kreativitasnya. Mohon guru pembimbingnya juga. Yang tidak dapat juara, jangan patah semangat ataupun kecewa. Yang namanya lomba, kalah menang itu siap, tapi yang penting berani tampil. Jadi pengolahan kearifan lokal untuk penurunan stunting ini memang susah. Kita pun di para ahli kuliner terutama di chef juga mempelajari tentang hal demikian. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, mana suaranya nih? Wah, tadi heboh sekali nih yang sudah menang ya. Senang adik-adik? Mana nih supporternya? Mereka masih bisa tersenyum lebar padahal mereka tadi sudah berjibaku di belakang panas-panasan ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam. Dari Bapak Asisten 1 kami mohonkan berkenan untuk menyerahkan piagam kepada para juara. Didampingi oleh Bapak Kepala Dinas P2KB P3A dan juga Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dari nomor 1 Bapak. Baik, pada kesempatan kali ini penyerahan piagam akan dibarengin dengan bingkisan paket sorghum ya untuk para pemenang yang akan diberikan secara simbolis. Iya, kami persilahkan Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Iya. Baik, 1, 2, 3. Oke, semangat. Salam tangguh lagi sekali ya, izin memimpin. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Asisten, terima kasih Bapak Kadis. Ya baik, dimohonkan untuk para pemenang ya, ini belum selesai, jadi masih banyak yang akan dibawa pulang ya. Tentunya bukan kunci rumah dan kunci mobil. Kita masih ada bibit kelor ya. Selanjutnya akan diserahkan, dimohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk menyerahkan bibit kelor. Iya, boleh, supporternya boleh ikut membantu ya.
Baik, dipersilakan untuk foto bersama. Izin memandu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Baik, maaf Ibu, untuk ya pemenang lomba masih stay dulu ya di atas panggung ya. Karena kami memberikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk bisa berfoto bersama. Kami persilahkan Bapak Ibu Dewan Juri. Ya, bibit kelornya bisa diambil. Berat kasihan ini adik-adik ya. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, kami persilahkan. Baik, izin memandu. 1, 2, 3. Iya, tangguh. Baik. Izin memandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri dan adik-adik yang sudah memenangkan lomba pada inovasi kuliner berbahan baku pangan lokal ya. Tentunya diharapkan kedepannya akan berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Buleleng. Baik, kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, tidak adil rasanya jika adik-adik pemenang lomba saja nih yang mendapatkan sesuatu pada kesempatan kali ini ya. Kami juga akan mengundang 4 peserta lomba. Waduh. Baik, dari tadi ini bikin jantungan ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Sudah mau lagi? Sudah. Baik. Kami beri kesempatan juga kepada 4 peserta lomba yang lain nih ya. Yang pada kesempatan kali ini sudah berpartisipasi juga nih jauh-jauh nih ya. Kami mohonkan untuk perwakilannya bisa menuju ke atas panggung. Kami persilahkan. Sekali lagi kami infokan kepada peserta lomba dengan nomor urut 2, 5, 6, dan 8. 5, 6, 2, dan 8. Sekali lagi, adik-adik langsung yang nggak dapat juara bubar. Ya, jangan ya, semua pokoknya hari ini dapat ya, semua dapat, semua juara. Semua juara di hati kita bersama ya Bapak Ibu ya. Wah, tetap semangat ya, tetap menjaga kreativitas ke depannya. Ya, yang peserta nomor urut 2, yang mana? Ya, silahkan. Nomor 5. 6, 8.
Sudah lengkap? 2, 5, 6, dan 8. Oke, baik. Bisa sedikit agak, nah ya. Karena ini lagi panas-panas, kalau rapat-rapat tambah panas deh. Baik, nah ini dia ya. Ini adik-adik ya. Ini yang tadi supporternya kemana nih kok pada hilang ya. Kasih semangat lagi dong untuk teman-temannya ya. Mereka adalah juara di hati kita bersama, benar? Iya baik ya, kami permohonkan untuk Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk bisa menyerahkan bingkisan. Baik, diberi kesempatan untuk berfoto bersama. Ada kelor lagi Pak. Tidak afdol kalau tidak ada bibit kelor ya. Izin memandu, 1, 2, 3. Ya, lagi? Baik, terima kasih Bapak. Dipersilahkan kepada adik-adik juga untuk kembali bisa dibantu rekan-rekannya untuk teman-teman yang lain bisa. Baik, sebagai informasi, nanti adik-adik yang menang lomba tidak hanya cukup sampai di sini saja menerima hadiah ya. Hadiah nanti berupa trofi dan juga hadiah lomba itu bisa diambil dan dibagikan pada saat puncak HUT Kota Singaraja yang ke-420 yang bertempat di lapangan Buana Patra. Sekali lagi kami informasikan untuk pemenang lomba nantinya akan menerima trofi dan juga hadiah lomba pada saat puncak HUT Kota Singaraja yang bertempat di lapangan Buana Patra. Baik Bapak. Baik, acara akan kami lanjutkan ya. Nggak afdol nih adik-adik Mansa sudah pada siap di depan. Baik, sebentar lagi kita akan dihibur oleh adik-adik dari Semansa. Sebelumnya, izinkan saya dulu. Ya, sabar ya.
Ini adik-adik yang lain juga semuanya udah segar kembali nih kayaknya ya. Kan sudah pada makan? Oh belum? Belum dimakan?